Sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring pula salawat dan salam mari juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, sebagaimana sudah diumumkan ya lewat flyer dan yang lain-lain, tema kajian kita akan berbicara seputar Nabi Muhammad SAW dan penemuan sains. Satu hal yang ingin kita jadikan sebagai tujuan adalah ingin memperjelas korelasi atau hubungan antara agama Islam dengan sains atau pengetahuan modern. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bicara Islam, maka tentu kita tidak akan lepas dari Rasulullah SAW sebagai pembawa agama samawi yang terakhir, yaitu 1400 tahun yang lalu. Nah, kaitannya dengan masalah sains ini akan kita awali dari kehidupan Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau bicara tentang apakah Rasulullah SAW itu orang yang ya istilahnya terkait atau katakanlah banyak membawa informasi terkait dengan masalah penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan, ini memang tema yang banyak diperdebatkan atau banyak didiskusikan lah setidaknya secara hangat gitu ya di kalangan umat Islam gitu ya. Ada dua kutub atau dua versi lah begitu secara umum. Ada yang mengatakan bahwa informasi tentang ilmu pengetahuan itu juga sudah terkandung di dalam wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik itu yang ada di dalam Al-Quranul Karim ataupun juga yang ada di dalam hadis-hadis Nabi. Jadi Quran dan hadis atau sunnah begitu ya. Nah, itu dianggap juga merupakan bagian dari sumber informasi tentang penemuan-penemuan ilmu di bidang sains gitu ya. Ini kutub yang pertama. Nah, sedangkan kutub yang kedua mengatakan tidak. Rasulullah SAW itu beliau hanya menjadi nabi saja, dalam arti ya memang beliau dapat wahyu begitu ya. Tetapi urusan teknologi dan sains serta katakanlah penemuan-penemuan ilmiah itu tidak tercantum di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Karena Quran dan hadis itu bukan kitab sains, tetapi merupakan kitab peribadatan ya. Jadi keliru kalau mengatakan bahwa sains itu bisa digali di Quran atau di dalam hadis begitu ya. Nah, diskusi kedua belah pihak yang saling berbeda inilah yang insya Allah nanti akan kita jadikan sebagai acuan ya. Dalam arti kita akan mencoba melihat sisi-sisi yang berbeda dari kedua pendapat itu. Nah, sebenarnya yang dikatakan oleh pendapat pertama dengan pendapat yang kedua itu memang sama-sama ada benarnya. Sama-sama punya katakanlah titik-titik kebenaran begitu ya. Kalau pendapat pertama kan mengatakan bahwa misalnya ketika dikatakan bahwa ilmu sains pengetahuan itu ada di Quran, ada di hadis, buktinya memang ada. Para peneliti Al-Quran ya, para ulama Al-Quran, para ahli tafsir itu menyebutkan bahwa ayat Quran banyak loh yang bicara tentang sains gitu ya, tentang perintah untuk katakanlah misalnya meneliti, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun gitu misalnya. Banyak perintah-perintah itu dan isyarat-isyarat katakanlah tentang ya peredaran benda-benda langit ya, benda angkasa dan seterusnya. Bahkan ada yang juga menghitung membandingkan ya isi Al-Quran yang terkait dengan sains gitu ya dengan isi Al-Quran yang terkait dengan hukum agama. Kan Quran juga isinya ada tentang ya ibadah lah, sholat, puasa, zakat, haji dan segala hukum-hukum syariah begitu ya. Nah, ini kalau dibanding-bandingkan kata mereka bahwa ayat-ayat sains ya yang terkait dengan ilmu pengetahuan teknologi ternyata jumlahnya malah jauh lebih banyak daripada ayat-ayat hukum. Ada beberapa versi angka sih ya, misalnya
ada yang menyebut ayat-ayat sains itu tidak kurang dari 750 ayat. Nah, ini salah satu versi ya, nanti ada yang bilang 1000 ayat dan sebagainya. Sementara ayat-ayat terkait dengan hukum-hukum agama itu hanya sekitar 200-an saja. Bayangkan, 750 itu ayat sains tentang ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi ayat hukum malah cuma 200, kan lebih sedikit gitu kan. Nah, cuma orang kebanyakan kok akhirnya malah yang berkembang dari Al-Quran itu bukan sains, tapi malah yang berkembang malah tentang hukum-hukum syariah. Ya, tentang ini halal apa haram, hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau bagaimana. Nah, itu yang banyak berkembang malah ilmu fikih gitu dari Al-Quran itu, dan bukan ilmu sains gitu ya. Padahal Al-Quran itu banyak bicara tentang sains gitu. Nah, ini menurut pendapat yang pertama mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu sains tuh ya memang faktanya begitu sih. Ada banyak gitu ya, ada banyak ayat yang mengisyaratkan tentang fenomena alam semesta begitu ya. Nah, begitu juga dengan sunnah Nabi, dengan hadis Nabi, ya kan? Kita juga banyak menemukan bagaimana Nabi SAW itu misalnya ya memberikan banyak solusi atas masalah-masalah katakanlah kesehatan ya dalam dunia kedokteran begitu ya. Sampai-sampai banyak ulama yang kemudian menyusun hadis yang tematik ya, hadis Nabi yang temanya hanya terkait seputar bagaimana Nabi mengobati orang-orang sakit. Dan jumlah hadisnya cukup banyak sehingga khusus untuk hadis yang temanya tentang kedokteran atau tentang pengobatan begitu ya, itu sampai menjadi beberapa buku ya. Misalnya salah satunya yang terkenal adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu menulis sebuah buku ya, judulnya At-Tibb An-Nabawi, kedokteran ala Nabi ya. Beliau mengumpulkan banyak sekali kisah-kisah di mana Rasulullah SAW itu berperan seolah-olah ya beliau itu seorang dokter begitu. Yaitu diambil dari hadis-hadis Nabi gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa di dalam hadis itu ternyata ada banyak loh isyarat-isyarat tentang ilmu kedokteran begitu ya. Nah, sehingga diasumsikan oleh kelompok yang pertama bahwa ya agama Islam ini memang sumber ilmu pengetahuan Quran dan hadis itu bukan hanya sekedar kitab bacaan biasa, bukan hanya sekedar kitab ritual gitu ya, tapi juga merupakan sumber ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah maka di masa-masa sekarang ini banyak nih di kalangan umat Islam seruan muncul untuk memperdalam Al-Quran, memperdalam sunnah, karena mereka mensinyalir begini, kemunduran umat Islam dari dunia sains, teknologi, ilmu pengetahuan modern sekarang itu justru terjadinya karena kurangnya mereka mendalami Al-Quran. Itu. Jadi Al-Quran itu harusnya lebih digali lagi, lebih mendalam lagi, biar berbagai macam ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam ayat Al-Quran itu bisa dikuak, bisa dibongkar, bisa ditemukan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah pendapat yang pertama ya. Dan dalam beberapa hal kita nampaknya bisa menerima ya konsep kayak gitu. Ya benar juga sih kalau dikatakan dalam Al-Quran, dalam hadis itu ada banyak informasi yang selama ini belum sempat kita bongkar gitu ya. Nah, tetapi pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Al-Quran atau hadis itu bukan sumber ilmu pengetahuan, itu juga sebenarnya menarik juga untuk kita amati, untuk kita cermati gitu ya. Begini, kalau dikatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sumber ilmu pengetahuan yang Allah turunkan, artinya berarti kan seharusnya orang-orang kafir gitu ya, non-muslim ya, mereka kan berarti nggak punya sumber ilmu pengetahuan dong berarti, ya kan? Nah, sementara kita tahu bahwa penemuan-penemuan ilmiah, sains ya, teknologi dan sebagainya itu ya memang sih kalau umat Islam dulu pernah mengalami kemajuan di bidang sains gitu ya. Tetapi setelah itu kan umat Islam mundur, ya kan, umat Islam itu surut gitu kan, nggak lagi menjadi pusat keilmuan gitu. Taruhlah di abad pertengahan tuh umat Islam memang pernah, tapi kan setelah itu Barat datang menjajah gitu ya,
kita dijajah nih sama Belanda sampai 3,5 abad gitu kan, dalam sejarah kan disebutkan begitu. Bahkan 4 abad terakhir ini ya negeri-negeri Islam itu menjadi negeri-negeri yang istilahnya apa? Negeri yang terbelakang, negeri yang ya tidak punya apa namanya hasil produk penelitian dan sebagainya kan. Nah, sains modern hari ini ya itu hampir seluruhnya itu bukan ditemukan atau bukan dilahirkan dari para ulama Islam, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Itu faktanya gitu ya. Tiba-tiba orang Barat bisa menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan seperti listrik lah gitu ya, nuklir lah gitu ya, atau banyak lah gitu. Kita kalau belajar sains, kita mungkin dulu masih sekolah di SD, SMP, SMA gitu ya. Nah itu para penemu ilmu pengetahuan modern gitu ya, kan kita disuruh ngapalin tuh. Ada James Watt gitu, ada Thomas Alva Edison, ada Newton, ada Einstein gitu ya, macam-macam lah gitu. Nah itu rata-rata nggak ada yang beragama Islam tuh ya, nggak ada yang beragama Islam. Dan kalau memang sumber ilmu sains itu adanya di Quran dan hadis, juga tidak terbukti bahwa mereka misalnya membuka-buka Quran, membuka-buka hadis untuk menemukannya. Enggak juga. Thomas Alva Edison itu kan sejarahnya bisa kita baca ya. Belum pernah kok ditemukan fakta gitu, misalnya tiba-tiba dia iseng buka-buka Quran, lalu dia teliti, lalu dia kembangkan. Enggak ada. Penemu pesawat terbang tuh Wright bersaudara gitu ya. Itu kan malah kalau sekarang tuh para penemu tuh sudah difilmkan, ada banyak film dokumenter terkait dengan itu, dan enggak ada bukti sedikit pun, secuil pun mereka itu dapat informasinya tuh dari Al-Quran atau dari hadis. Ya masuk akal juga sih sebenarnya. Iya, kalau dikatakan bahwa sumber ilmu agama itu dari Quran dan hadis, berarti kan yang bisa menemukan sains itu hanya umat Islam, ya kan? Orang non-Islam bagaimana? Kan nggak mungkin ya. Kita umat Islam tiap hari baca Quran, baca hadis, tiap hari ada pengajian, ada bulan Ramadan ya, menghatamkan Quran, bla 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 bla. Kita aja yang tiap hari ngadepin Quran Sunnah itu nggak istilahnya tidak langsung menemukan banyak ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin orang Barat gitu kan, yang mana toh mereka juga benci gitulah sebut ya, mereka tuh nggak kenal sih dengan agama Islam ya, boro-boro Quran, boro-boro hadis gitu kan. Di mana mereka mendapatkan ayat atau hadis yang katakanlah memberikan mereka inspirasi atau katakanlah informasi untuk menemukan mesin uap, untuk menemukan sains yang modern, listrik, komputer, ya kan, penerbangan luar angkasa, pemetaan bintang astronomi dan sebagainya. Itu dari mana? Dan kalaulah misalnya benar, coba deh ayat yang mana yang menyebutkan hal itu. Susunan berkala yang dibikin oleh Dmitri Mendeleev itu, kalau memang katanya itu sumbernya dari Al-Quran, ayat yang mana yang menyebutkan ada susunan berkala seperti itu? Tabel of periodic itu misalnya. Atau Pitagoras yang menemukan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat itu. Kalau telah dianggap itu sumber dari Quran dan hadis, ayat yang mana sih yang dibaca oleh Pitagoras itu? Yang mana gitu kan? Kita kan nggak ketemu juga. Nah jadi ya kadang-kadang ya kita pikir iya benar juga sih ya, bahwa pengetahuan modern yang dimiliki oleh orang Barat sekarang, masa sih sumbernya dari Al-Quran ya, atau maksudnya begini, masa sih mereka tuh mengambilnya dari Al-Quran gitu dan menemukannya itu dari baca-baca ayat gitu kan, mereka nggak bisa bahasa Arab juga, dan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jerman, bahasa Inggris memang ada sih ya. Tapi belum pernah ada sebuah klaim yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ternyata sekian banyak penemuan-penemuan ilmiah itu, para penemunya itu gara-garanya pada nyontekin ayat Quran. Nah itu nggak ada penelitian yang lengkap seperti itu. Jadi ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini dua diskusi yang cukup menarik ya. Antara kita mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sumber ilmu pengetahuan yang sekarang modern ini gitu ya, dengan yang mengatakan yang kedua bahwa oh enggak,
Al-Quran dan Sunnah itu bukan sumber ilmu pengetahuan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nah kita coba akan membahas ini secara lebih dalam ya, secara satu persatu. Jadi begini, tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi itu ada ya bercerita bertema terkait dengan sains. Kalau di Quran disebutkan wahai manusia dan jin, apabila kamu ingin menembus penjuru-penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, dan kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan sultan, gitu ya. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Nah, ayat ini populer sekali ya, bicara tentang antariksa ya, penerbangan luar angkasa, menembus penjuru-penjuru langit dan penjuru-penjuru bumi ya. Antanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu, maka tembuslah, gitu ya. Nah, saya setuju ya bahwa ayat ini memang bicara tentang luar angkasa, bahkan merupakan semacam kayak tahaddi atau tantangan Allah untuk bisa nggak nembus itu semua. Kan merupakan sebuah, taruhlah kita sebut sebagai isyarat gitu ya, bahwa manusia pada akhirnya nanti bisa menembus luar angkasa. Tapi begini yang pertama jamaah sekalian, ternyata ya walaupun kalau ada kisah Nabi Muhammad tuh pernah ya Isra Mi'raj gitu ya kan, pernah nembus luar angkasa juga gitu ya. Atau katakanlah para nabi dan rasul itu ternyata tidak mati, mereka hidup di langit seperti Nabi Isa. Ya konon Nabi Isa alaihi salam itu kan beliau tidak mati ya, wa ma qataluhu, tidak dibunuh, wa ma shalabuhu, dan tidak disalib. Ya kan, walakin syubbiha lahum, tetapi Nabi Isa itu kan diserupakan dengan orang lain yang katanya namanya Yudas Iskariot. Lalu Nabi Isa itu diselamatkan di mana? Oh, ternyata dia dinaikkan ke atas langit gitu ya. Maka ya kalau kita bicara siapa sih para astronot gitu ya, yang pertama kali mengorbit bumi, ya tentu para nabi dan rasul, begitu jawabannya. Tapi itu kan bukan sains gitu ya. Maksudnya kemampuan mereka ke sana itu bukan karena ilmu pengetahuan, tapi itu karena mukjizat ya kan, karena mukjizat. Nah, kita tidak kita tidak membenturkan antara mukjizat dengan sains, karena kalau mukjizat kan memang itu fasilitas dari Allah. Mukjizat kan ya ketika dia jadi nabi, Allah kasih dia kemampuan macam-macam aneh-aneh ya, tapi itu bukan sains begitu kan. Nah, yang kita lagi bicarakan nih sains gitu ya. Bersamaan dengan Al-Quran bicara tentang menantang orang-orang, manusia maksudnya, menembus atmosfer, keluar dari bumi ya, mengorbit gitu istilahnya, keluar angkasa ya. Nah, ternyata dalam sejarah itu kita menemukan bahwa orang yang pertama kali mengorbit bumi itu malah bukan orang Islam. Ya, bahkan bukan orang yang beragama. Itu namanya Yuri Gagarin. Nah, itu yang pertama kali dia keluar angkasa, orang Uni Soviet gitu kan. Yang mana lucu juga ya, dia ketika sudah di luar angkasa itu dia bilang katanya Tuhan itu ada di langit. Nah, ini saya udah ada di langit nih gitu ya, nggak ketemu juga dengan Tuhan. Emang ngeselin juga dia Yuri Gagarin begitu. Tapi kan mereka pada masa itu tahun berapa tuh? Tahun 60-an ya. Emang mereka komunis kan, anti Tuhan dan sebagainya. Terus konon katanya itu yang ucapan yang populernya, enggak ada Tuhan gitu. Nah, lepas dari ya celotehnya si Yuri Gagarin, tapi faktanya begini, kita umat Islam sudah 15 abad bersama Quran. Dan Quran itu ayat yang tadi itu sudah nantangin umat Islam sejak dulu loh, sudah 15 abad, bayangin gitu. Kok ternyata yang malah bisa menjawabnya itu, menembus luar angkasa, malah orang komunis pula gitu, orang ateis gitu ya, Yuri Gagarin gitu. Nah, ini kan terus kita umat Islam ngapain aja gitu kan, bukannya mengamalkan Quran, malah kafir malah yang mengamalkannya. Nah, ini kan jadi unik sebenarnya. Nah, bagaimana kita menjawab masalah ini, ya kan? Nah, begini, pertama, fakta bahwa Al-Quran itu bicara tentang sains, ya, kita akui, ya kan? Ada banyak isyarat gitu, sampai jumlah ayatnya mencapai 750 ayat tentang, ya isyarat-isyarat tentang sains gitu.
Nah, tetapi, nah di sini nih titik-titik pentingnya tuh kritisnya tuh di sini. Begini, tidak mentang-mentang Al-Qur'an bicara tentang sains ya, memberi isyarat-isyarat tentang hal itu, lantas Quran itu menjadi buku apa? Sains. Tidak juga, gitu ya. Jadi kalau kait dengan ayat tadi ya tentang isyarat menembus luar angkasa, ya memang iya, isyaratnya begitu. Tapi apakah ayat itu membuat daftar solar system gitu misalnya, bahwa pusat edar dari planet-planet ini adalah matahari dan kita adalah salah satu anggotanya, kita tinggal di planet Earth, di bumi, kemudian planet banyak saudara, misalnya ada Mars, ada Merkurius, ada Venus, ya kan, ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto yang kemudian dianggap bukan lagi planet, anggota 9 tata surya ya. Nah, apakah ada informasi selengkap itu di dalam Al-Quran? Ya kan jawabannya nggak ada. Nah, kalau jawabannya nggak ada, sebenarnya Quran itu bicara tentang luar angkasa itu secara deskriptif lengkap begitukah atau hanya bicara isyarat? Jawabannya kan jelas. Oh, bicara isyarat doang sih sebenarnya. Ya isyarat bahwa tembuslah luar angkasa, tapi what is the space gitu ya. Nah, itu tidak ada di Quran, juga tidak ada di hadis gitu. Enggak ada. Jadi ya kalau bicara langit 7 lapis iya, tapi malah kita jadi agak kebingungan lagi fakta-fakta yang ditemukan bahwa langit itu enggak 7 lapis. Dan juga kita bingung langit yang dimaksud itu apakah atmosfer kita ataukah luar angkasa. Kalau atmosfer kita itu kan ada lapisan-lapisan ionosfer, stratosfer gitu ya. Dan sebagainya saya lupa itu. Tapi yang jelas enggak 7 lapis gitu, enggak 7 lapis. Nah, begitu juga kalau dibilang luar angkasa, planet-planet tadi, planet juga enggak 7, planet itu ada 9, kurang 1 tinggal 8 gitu. Tapi di luar dari tata surya hanya solar system kita, kan juga ada banyak bintang-bintang yang lain dalam galaksi, kita nyebutnya Bima Sakti ya, nah, gitu, galaksi kita yang jumlah bintangnya atau jumlah mataharinya, ya bintang-bintang itu ternyata adalah matahari yang dikelilingi oleh masing-masing planet gitu ya, itu bisa sampai bermiliar jumlahnya. Nah, matahari kita itu adalah cuma satu titik kecil saja di dalam Milky Way, di dalam Bima Sakti kita itu ya. Jadi ini kan apa ya, ayat Quran yang bilang 7 lapis langit itu yang mana? Nah ini kan yang kita agak susah nih mengkorelasikannya. Kalau memang benar ayat Quran itu bicara tentang sains gitu, faktanya sains yang diceritakan di Quran itu kan malah kurang ngepas gitu ya dengan istilah 7 lapis langit itu langit yang mana? Apakah atmosfer, apakah tata surya, ataukah apa istilahnya begitulah pokoknya di luar dari sistem tata surya kita gitu ya. Nah ini kan jadi menarik juga untuk kita bahas bahwa klaim yang mengatakan bahwa Quran adalah sumber ilmu pengetahuan itu tidak sepenuhnya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar seperti yang kita bayangkan. Jadi kalau bicara tentang ini adalah isyarat, ya isyarat umum. Tapi kalau dia adalah deskripsi detail pemetaan bintang, galaksi dan sebagainya, ya nggak ada gitu, nggak ada. Nah kemudian jadi porsinya tuh begini, hadis dan Quran itu memang dia menjadi inspiring ya, menjadi pemberi inspirasi, memberi isyarat gitu, arahan secara umum ya, tuh teliti deh ya, gunung, telitilah sungai, telitilah biota gitu ya, apa namanya, hewan-hewan gitu, termasuk ada ayat kan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak memperhatikan atau melihat ya bagaimana unta itu diciptakan gitu. Nah itu semua memang isyarat-isyarat saja, tapi nah tidak ada detail deskripsinya di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis juga. Nah sehingga poin yang bisa kita ambil nih untuk mendekatkan dua perbedaan kubu tadi adalah, iya benar Quran dan hadis mengandung ayat-ayat sains, tapi sifatnya hanya berupa isyarat, bukan deskripsi gitu ya.
Deskripsinya tidak ada di ayat Quran, tidak ada dalam hadis. Kalaupun ada orang mendeskripsikan, itu deskripsinya dia, gitu ya. Tapi kalau fakta secara teknisnya, susunan berkalanya Mendeleyev nggak ada di situ, ya kan? Segitiga siku-sikunya Pitagoras jelas nggak ada di situ. Rumus matematika dan sebagainya nggak ada lah di dalam Al-Quran dan hadis, nggak ada. Nah, pertama yang harus kita ketahui. Nah, kemudian yang kedua tadi begini, tentang bagaimana mengembangkannya. Nah, itu kembali kepada kita-kitanya sendiri, yaitu kepada ya umat Islamnya. Apakah isyarat-isyarat yang ada dalam Quran itu dijalankan atau tidak? Kalau dia melakukan penelitian, mungkin dia akan mendapatkan penemuan. Tapi kalau dia tidak melakukan penelitian, maka penemuannya tidak terjadi. Kan begitu ya. Maka ya kalau di abad-abad pertengahan kita menemukan banyak saintis yang muslim, ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, An-Nasafi dan sebagainya, banyak kisah-kisah para ilmuwan muslim gitu ya. Karena mereka penelitiannya itu terhadap apa yang diisyaratkan oleh Quran, meneliti langit, meneliti bumi, meneliti botani ya kan dan sebagainya lah. Itu mereka teliti, mereka ya mendapatkannya penguasaan yang lebih mendalam ya terhadap sains gitu. Dan Barat di masa itu, di masa kegelapannya Eropa, ya justru mereka datang ke negeri Islam. Mereka meminta ya istilahnya mau belajar lah gitu, jadi murid-muridnya jadi mahasiswanya begitu kan. Karena pada saat itu ilmu pengetahuan itu adanya di tangan umat Islam gitu. Nah, umat Islam mendapat bukan secara langsung baca Quran langsung isinya tuh ada ayat tentang apa tadi sains gitu ya enggak. Ya Quran memberi motivasi. Tapi kemudian mereka melakukan penelitian begitu kan. Sehingga kuncinya itu bukan di Qurannya sebenarnya. Kuncinya ya pada penelitiannya. Umat manusia muslim atau tidak muslim kalau mereka melakukan penelitian ya maka pengetahuan gitu. Jadi rumusnya bukan Qur'annya sih sebenarnya. Tapi kita tidak memungkiri bahwa Quran banyak bicara tentang sains, malah memberi inspirasi. Ini poin penting yang harus kita ketahui. Nah terus, nah begini, itu kan tadi kita banyak ngomong di masalah Qur'annya, sekarang kita ngomongin di masalah hadis Nabi. Lalu bagaimana dengan tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi. Nah ini menarik ya, karena apa? Karena ternyata hadis terkait dengan Nabi mengobati banyak pasien, istilahnya begitu ya, para sahabat, itu kok jumlahnya banyak banget. Ya, itu jumlahnya banyak banget. Dan kemudian akhirnya di hari ini banyak orang yang sangat pede kemudian mengatakan bahwa Islam itu selain bicara tentang ibadah, bicara juga tentang pengobatan. Ya kan? Dan kemudian dibuatlah semacam garis batas bahwa ilmu pengetahuan di bidang kedokteran modern sekarang ini itu bukan yang dari Islam. Itu dari orang kafir, itu orang barat, karena penemunya kan rata-rata orang barat, manufacture atau industri obat-obatannya juga itu rata-rata punya, ya pokoknya bukan punya produk negeri Islam lah begitu kan. Nah, terus ada seruan begini, ya sudah ngapain kita jadi konsumen produk-produk barat yang notabene bukan muslim. Kita sendiri sebenarnya punya potensi untuk mengembangkan kedokteran Islam. Nah itu buku-buku hadis Nabi terkait bagaimana Nabi mengobati para pasien itu harusnya ditelaah ulang gitu ya, dibaca dan diimplementasikan. Jadi obat itu ya sebenarnya Allah sudah turunkan. Nah maka tinggal kita teliti, teliti itu rujukannya malah kita baca Nabawi. Dengan membaca kitab Tibbun Nabawi, ya, bagaimana Nabi mengobati para sahabat yang sakit gitu ya, dan tebal kitabnya itu kan. Nah itulah yang diklaim sebagai kedokteran Islam atau setidak-tidaknya kedokteran Nabawi. Nah, sehingga muncullah di tengah umat Islam tuh ada ya gerakan semacam kembali kepada Tibbun Nabawi ya, ketimbang dia mau ke dokter, disuntik, divaksin, diapain, wah itu kafir, itu produk barat gitu kan, itu produk minimal bukan dari Nabi kan gitu ya.
Nah, mendingan kembali kepada Rasulullah aja, pakai jintan hitam, ya kan? Pakai habbah sauda itu jintan hitam ya, atau pakai madu, atau pakai apa namanya bekam, atau pakai apalah gitu yang sesuai dengan hadis-hadis Nabi. Itu muncul juga di tengah umat Islam sekarang, walaupun tidak seluruh umat Islam itu sepakat, gitu ya. Ada juga yang mengatakan ya produk di zaman Nabi itu ya memang pengobatan yang dikenal di zamannya. Tapi kan yang namanya isyarat dari Al-Quran dan hadis tentang meneliti berbagai macam sains itu kan juga tetap terbuka, tidak tertutup. Maksudnya gini, penemuan di bidang angkasa luar lah sebutlah ya gitu ya, atau dalam bidang ya mesin listrik dan sebagainya, itu kan selalu terjadi penemuannya sampai hari ini, walaupun di Quran kan tidak dirinci secara detail. Tadi kita udah sepakat bahwa oh iya di Quran tuh ada istilahnya, ada apa namanya, ada isyaratnya iya, tapi detailnya kan nanti kembali kepada penelitian, pengembangan dan seterusnya gitu kan. Nah demikian juga dengan yang terjadi pada Tibbun Nabawi atau pengobatan ala Nabi gitu ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengobati orang dengan obat-obatan yang dikenal di masanya, ya itu fakta gitu, nggak bisa dipungkiri. Cuma yang jadi masalah tuh begini, di zaman kita sekarang kan kita sudah berbeda abadnya ya, udah 14 abad nih berselang setelah Nabi sudah wafat, 14 abad kemudian kita lahir nih. Nah pertanyaan gini, apakah kita sebagai Muslim itu harus menjadikan pengobatan Nabi itu sebagai satu-satunya jenis pengobatan dengan menutup diri dari semua jenis pengobatan yang berkembang sesudahnya gitu ya, ataukah kita menerima memang Nabi itu istilahnya mengembangkan ilmu kedokteran gitu ya, tetapi tidak menutup, malah membuka ya. Ya, jadi itu cuma merupakan isyarat gitu ya, bahwa kita harus meneliti lebih jauh, lebih dalam dan seterusnya. Maka teknologi kedokteran yang kita kenal berikutnya sesudah Nabi Muhammad itu bukan sesuatu yang haram, tetapi sesuatu yang ya memang harus dikembangkan sebagaimana juga sains yang lain itu dikembangkan, maka yang dari zaman Nabi juga kemudian harus dikembangkan begitu ya. Nah, ini poin penting lagi nih yang kedua. Kalau tadi kan yang poin pertama adalah kita sepakat bahwa dalam Quran, dalam hadis ya ada isyarat tentang sains gitu ya. Nah, poin yang kedua bahwa isyarat-isyarat itu tidak kemudian menutup atau memaksa kita atau membatasi, mengekang kita hanya boleh pakai yang ada di zaman Nabi saja. Sedangkan yang di zaman-zaman berikutnya itu tidak boleh karena itu yang punya orang kafir dan sebagainya gitu. Nah, di sini kita perlu lebih kritis gitu ya. Karena sebagian umat Islam tuh ada yang berpikirnya seperti itu ya. Berpikirnya bahwa kalau pengobatan ya harus sesuai dengan pengobatan Nabi gitu kan. Dan membatasi diri tidak mau pakai pengobatan yang lain gitu. Tah yang dari barat, tah yang dari Cina, tah yang dari mana-mana, kalau nggak mau lah dengan berbagai macam alasan. Tapi yang utamanya alasannya adalah bahwa ya Quran hadis itu adalah kitab kedokteran, maka kita harus mendahulukan kedokteran yang datang dari Quran dan hadis begitu ya, dan tidak mau atau tidak memakai produk-produk kedokteran dari di luar Islam gitu. Nah ini banyak nih dikenal atau katakanlah diyakini oleh sebagian dari saudara-saudara kita yang Muslim, dan saya juga kenal beberapa tokoh ustadznya yang arahnya itu mengajak umat Islam itu ke sana ya, kembali kepada kedokteran Nabi dan membatasi diri hanya pada apa yang diajarkan Nabi saja dalam masalah kedokteran, dan tidak suka, secara umum tidak suka, tidak merekomendasikan ya terhadap ilmu-ilmu kedokteran di luar yang dari Tibbun Nabawi. Itu saya melihat banyak, makanya di mana-mana bekam itu ramai ya kan. Jualan habbah sauda, madu, itu semua itu ramai gitu di mana-mana. Kenapa? Ya karena itu tadi ada semacam seruan ya untuk kembali kepada Tibbun Nabawi itu. Nah, tapi begini jamaah sekalian. Misalnya nih ya, misalnya kalau ada seorang ibu hamil, sudah tua, usia kehamilannya, lalu dia punya masalah nggak bisa melahirkan karena bayinya sungsang
atau karena bayinya itu terlibat tali pusat. Ini kejadian pada istri saya sendiri sih ya. Anak saya itu pernah mau nggak mau dia harus dibedah sesar gitu ya. Karena ya tadi itu. Sebenarnya sih semuanya oke-oke aja, nggak ada masalah, kecuali dia nggak mau keluar gitu. Dan menurut dokter kandungannya, ya ini terlibat tali pusat, jadi nggak bisa nggak bisa dilahirkan secara normal gitu. Nah, ya pilihannya gitu ya, alternatifnya kan bedah sesar gitu kan, dan akhirnya ya dibedah juga. Alhamdulillah selamat dua-duanya, anaknya, ibunya semua selamat. Tapi ngomong-ngomong, ini bedah sesar, ini bukan, nggak ada di hadis loh, nggak ada di hadis, nggak ada di Quran gitu. Ya itu yang namanya pun sesar, sesar tuh nama tokoh yang bukan Muslim ya, yang konon dialah yang dianggap sebagai orang yang banyak peranan terhadap teknik membedah perut ibu hamil, makanya disebut dengan bedah sesar. Nah pertanyaannya gini, tadi kan kita lagi ngomongin tentang Tibbun Nabawi ya, tentang pengobatan ala Nabi dan sebagainya, kenapa kita malah bedah sesar gitu. Nah di sini kan terjadi kontradiksi akhirnya gitu. Katanya mau pakai Tibbun Nabawi, kenapa nggak dikasih madu aja, kenapa nggak dikasih jintan hitam aja, kenapa nggak dikasih apalah air putih bacaan doa-doa saja gitu, kenapa harus dibedah sesar. Nah jawabannya ya gimana ya, kita mau menyelamatkan nyawa, mau menyelamatkan nyawa ibunya, nyawa bayinya, ya udah terpaksalah kita harus pakai produknya orang kafir gitu. Nah tapi kan itu jadi fakta juga bahwa ternyata pengobatan modern itu lebih maju loh daripada yang diajarkan oleh Nabi. Setidaknya kita sebagai Muslim hari ini yang membangga-banggakan Rasulullah SAW dan pengobatannya, itu kalau anaknya sudah terlihat tarikh pusat 2 kali putaran, ya sesar. Ya iya, ya udah sesar aja deh. Tapi mau bilang apa? Masa mau istrinya mati, mau anaknya mati, kan nggak mau, ya kan? Cari-cari di Tibbun Nabawi kagak ada itu bagaimana solusinya. Nah itu bagaimana? Ya kan mau nggak mau harus mengakui juga diam-diam sambil malu-malu gitu, ya kan? Nah tapi saya pribadi itu sebenarnya tidak malu. Tidak malu, karena saya tidak termasuk orang yang mengatakan semua kedokteran salah dan yang benar cuma kedokteran yang ada di dalam kitab Fiqh Tibbun Nabawi saja. Enggak. Saya lebih berpandangan begini, ya Nabi itu seorang dokter, atau Nabi itu seorang yang ya banyaklah ilmunya tentang kedokteran ya, itu fakta, benar fakta. Tapi tidak mentang-mentang kita ini umat Nabi Muhammad berarti kita harus mengembangkan ilmu kedokteran tuh hanya sebatas timeline di masa Nabi saja. Enggak, ya enggak gitu. Karena begini, karena kalau kita perhatikan ya, Tibbun Nabawi atau pengobatan Nabi di masa lalu itu sebenarnya itu juga tidak ori-ori amat. Tidak ori-ori amat tuh maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika Nabi mengatakan berobatlah dengan madu misalnya, atau dengan jintan hitam, atau dengan bekam gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah pengobatan itu, pertama jauh sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah banyak orang-orang Arab yang menggunakan itu. Iya, jadi Nabi ketika bilang bekam gitu, itu bukan berarti orang Arab, apaan sih bekam, apaan sih, enggak. Karena mereka sudah berbekam juga. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, bekam itu sudah ada di Arab. Ya, jintan hitam itu sudah ada di Arab. Nabi kan nggak turun dari langit bawa benih jintan hitam. Nih, saya bawa dari surga nih, tanam ya, bukan. Jintan hitam sudah ada di negeri Arab dan orang sudah menggunakan jintan hitam itu untuk pengobatan-pengobatan gitu kan. Jadi tadi saya bilang Nabi Muhammad tuh nggak ori-ori amat sih ketika mengobati orang, memberi tahu jawabannya ini itu nggak yang orang pertama lah gitu ya. Dan yang kedua, dan yang menemukan kalau kita baca hadis-hadis tentang bagaimana Nabi mengobati, banyak juga pengobatan yang orang Arab nggak tahu dan Nabi adalah orang yang pertama kali gitu ya, yang ternyata itu sudah ada di negeri di luar negeri Islam. Ya, kayak bekam itu misalnya, itu di Cina sudah ada jauh sebelum Nabi lahir. Orang Cina juga banyak yang melakukan bekam. Terus di Eropa, di India, di mana-mana lah, di Afrika begitu, itu sudah ada orang menggunakan itu. Artinya kan Nabi SAW itu bukan orang yang turun bawa wahyu pertama tentang bekam, itu enggak gitu loh. Tapi bekam itu sudah ada di Arab ya, jauh sebelum Nabi lahir, dan juga sudah ada di berbagai negeri di masa itu.
Nah, kalaupun Nabi berbekam dan menyarankan bekam dan sebagainya, catatan pentingnya adalah beliau bukan penemunya, gitu. Jadi nggak, kalau ada soal nih di anak-anak SD, siapa yang menemukan ilmu bekam? Terus jawabannya Rasulullah, nah itu salah, gitu. Kenapa? Orang Arab sudah berbekam sebelum Nabi berbekam, dan bangsa-bangsa lain sudah melakukannya sebelum bekam itu ada di negeri Arab, gitu kan. Jadi beliau bukan penemu, beliau bukan orang yang pertama, tapi beliau adalah sebenarnya user. User itu pengguna, gitu ya, atas kemajuan teknologi kedokteran di masanya. Nah, beliau tuh sangat-sangat terbuka dengan ilmu kedokteran yang berkembang di masanya. Dan kemudian Nabi melakukannya, menyarankannya, mengobati orang dan sebagainya. Dan semua itu dicatat. Jadilah Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Tapi sebenarnya Nabinya sendiri itu bukanlah penemunya. Gitu, bukan pelopornya, ya, bukan satu-satunya bahkan. Enggak. Ya di zaman beliau kepotret semua itu, ya kan? Bahwa Nabi itu aktif mengobati orang-orang, iya, memberi saran obatnya gini-gini itu, iya, gitu. Tapi satu hal yang banyak orang tuh kurang apa ya, kurang nyambung adalah terkesan bahwa Nabi lah orang yang pertama kali menemukan Tibbun Nabawi, padahal enggak. Ya, Nabi itu kok jadi pinter banget, tahu banyak hal karena beliau orang yang fatonah, yang cerdas. Cerdas itu artinya beliau bergaul dengan masyarakat dunia, nggak cuman sekedar orang Mekah, Kuper gitu doang, enggak. Dan Mekah sendiri kan kota kosmopolitan yang berdatangan orang dari seluruh jazirah Arabia untuk melakukan ibadah haji. Nah, Nabi gaul tuh dengan mereka, gitu kan. Ketemu dengan kabilah-kabilah, tukar pikiran apa segala macam. Jadi ya beliau punya banyak solusi. Tapi nah ini nih ya, bukti bahwa Nabi itu seorang pembelajar itu tidak perfect gitu loh. Beda dengan kalau dia itu dapat wahyu pasti perfect. Kalau wahyu kan nggak mungkin salah. Tapi kalau Nabi Muhammad terhadap sains, nah beliau tuh ya pinter, tapi juga ada batasnya. Ada kondisi-kondisi beliau tuh malah kurang pinter. Kurang pinter. Ya karena itu bukan wahyu. Karena itu adalah beliau pelajari secara logika, secara akal. Contoh nih ya, ketika pindah ke Madinah dari Mekah itu hijrah, para sahabat itu kan mengalami shock culture, ya, benturan budaya gitu, shock gitu ya, keterkejutan budaya gitu. Karena gini, orang Mekah itu kan kebiasaan mereka tuh hidupnya dari dagang, bisnis, jualan dan sebagainya gitu ya. Sebaliknya orang-orang Madinah, sahabat Nabi juga yang sudah Ansor itu ya, sudah masuk Islam. Nah, rata-rata kultur mereka bukan dagang, tapi mereka adalah petani kurma. Nah, Nabi orang Mekah, bukan orang Madinah, datanglah ke Madinah, hijrah kan. Nah, beliau sering tanya itu, buat apa kalian melakukan talqih, perkawinan serbuk sari, putik sari dan serbuk sari apa gimana sih ya? Bunga jantan, bunga betinanya kurma itu loh. Itu Nabi bertanyakan ya, untuk apa kamu lakukan seperti itu? Nah, seolah-olah oleh orang-orang Madinah itu dianggap Nabi itu tidak suka atau melarang proses pembungaan atau penyerbukan bunga-bunga kurma. Sehingga hasilnya kurma itu gagal panen. Gagal panen. Artinya panen sih, tapi sedikit gitu hasilnya. Dan mereka lapor pada Nabi, ya Rasulullah, panen gagal nih gara-gara sudah ada ketentuan diharamkannya penyerbukan oleh manusia. Nah, Nabi kan kemudian kaget, siapa yang mengharamkan? Ya itu kan Anda dulu pernah bilang nggak boleh gitu. Nah, di situ terklarifikasi. Oh, bukan saya melarang, itu kan pendapat saya, opini saya, kayaknya nggak ada gunanya deh dilakukan begitu. Ternyata saya keliru, saya salah dalam membuat kesimpulan. Maka Nabi secara gentle, secara terus terang itu tercatat dalam hadis Nabi, beliau bersabda begini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tuh lebih a'lam, lebih ngerti, lebih paham, lebih berilmu dalam urusan dunia kalian. Nah, dalam dunia kalian tuh maknanya ya masalah keduniaan memang ya. Tapi ya di dalam siapa yang ahli di bidang itu ya kalian lebih ahli. Saya enggak ahli lah begitu kan. Jadi dalam urusan penyerbukan buah kurma dan sebagainya, Nabi menyatakan enggak
nggak ahli gitulah. Dan prediksi beliau atau hasil pengamatan beliau itu keliru. Itu terjadi. Makanya dalam peristiwa yang lain ketika terjadi perang Badar gitu ya, kan itu perang pertama dalam Islam dan Nabi dan para sahabat itu bukan orang yang expert dalam bidang teknik berperang ya kan, dalam ilmu kemiliteran, ilmu pertempuran itu bukan orang yang ahli gitu ya. Ya ada sih di antara umat Islam ada yang dulunya mungkin mantan jenderal gitu-gitu, mantan jadi ahli militer tuh ada, tapi nggak semua, 1-2 aja. Selebihnya bahkan termasuk Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang awam dalam seni berperang atau teknik bertempur gitu ya. Maka waktu perang Badar itu Nabi menetapkan, kan beliau komandannya, kita berkemah di sini, base camp kita gitu ya. Itu ada seorang sahabat yang, nah dia tuh jam tempurnya udah tinggi tuh, jam terbangnya dalam peperangan gitu kan. Itu dengan tegas bertanya, ya Rasulullah mohon maaf, kita base camp di sini ini wahyu atau itu pikiran Anda aja? Nabi menjawab, nggak ada wahyu sih, ini pikiran saya aja. Emangnya kenapa? Nah, begini ya Rasul, kalau bukan wahyu dan itu pikiran Anda, ini mohon maaf nih gitu ya. Secara hitung-hitungan kita nih kurang pas nih kalau posisi di sini. Oh ya? Iya, jadi begini panjang lah itu diceritain ya. Dan kemudian Nabi wah, ya udah sebagaimana yang kamu bilang, ayo kita ikutin. Gitu. Sekali lagi Nabi itu miss gitu ketika menetapkan di mana posisi pasukan dalam perang Badar. Nah, sama dengan ketika Nabi miss juga ketika menetapkan tadi bagaimana mengembangkan agrobisnis gitu ya, pohon kurma, panennya dan seterusnya. Nah, kali ini untuk perang nih, Nabi miss juga gitu, mengalami hal yang sama gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini bukan wahyu gitu, bukan wahyu. Kalau wahyu nggak mungkin miss gitu kan. Dan memang Nabi sendiri mengatakan ini bukan wahyu, ini pemikiran saya sendiri. Tapi itu ada di hadis. Nah, jadi di sini kita harus lebih kritis. Nggak mentang-mentang sebuah fenomena sains itu ada di Quran atau di hadis ya, lantas kemudian itulah kebenarannya. Malah yang terjadi hadis malah jadi saksi bahwa Nabi itu salah ternyata dalam beristihad menentukan posisi perangnya umat Islam gitu kan. Itu malah salah, hadisnya malah bercerita jujur bahwa Nabi itu keliru atau salah. Termasuk juga dalam perang Badar itu kan Nabi pernah ditegur juga, ada ayat yang bunyinya maka nabi nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Nabi itu berkesimpulan bahwa ini perang kita hentikan saja gara-gara kita udah di atas angin, kita jadikan musuh-musuh kita ini sebagai tawanan, kita tangkap, kita mintai tebusan gitu kan. Tapi ijtihad atau pemikiran Nabi kayak gitu ternyata keliru. Allah tidak mau ya dengan cara seperti itu, harus diteruskan perangnya sampai musuh-musuhnya mati semua kan begitu ya. Nah, lagi-lagi itu ada teguran dari Allah. Belum kalau kita baca surat misalnya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu juga teguran Allah kepada Nabi Muhammad yang ketika dalam berdakwah lebih mengunggulkan para senior, tokoh-tokoh besar Quraisy untuk masuk Islam gitu ketimbang si orang tua yang nggak bisa melihat ini, an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Emang kamu tahu apa tentang dia tuh mau membersihkan diri? Ya dan seterusnya gitu. Dan di situ Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak semua perbuatan Nabi itu adalah sesuatu yang wahyu langsung gitu ya. Enggak. Banyak perbuatan-perbuatan yang datang dari dimensi beliau sendiri dan kemudian terbukti itu juga keliru. Nah, di sini kita melihat bahwa sosok Nabi Muhammad itu memang beliau seorang peneliti, seorang pegiat sains gitu ya. Dan itu bukan wahyu. Nah, ini penting poinnya di situ. Ketika Nabi aktif sebagai dokter istilahnya begitu kan, mengobati pasien dan sebagainya. Nah, ilmunya itu bukan wahyu yang turun dari langit. Ilmunya adalah sesuatu yang memang beliau pelajari dari lingkungan, gitu ya. Ilmu tentang bekam, tentang pokoknya pengobatan dan sebagainya itu dikumpulkan, dikolek dari apa yang sudah banyak beredar di tengah orang Arab dan juga yang ada di luar Arab, dari Cina, dari India, ya bahkan juga dari Afrika. Itu pengobatan yang Nabi lakukan tuh variatif ya, nggak cuma sekedar bekam habas sauda saja, tapi banyak gitu kan. Dan itu banyak yang kalau kita telusuri ini dari mana nih sejarahnya gitu. Apakah sejak Nabi lahir tiba-tiba ting 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 begitu banyak penemuan gitu? Ternyata enggak. Ternyata itu semua ada sejarahnya sendiri-sendiri dan Nabi ternyata mengkolek itu gitu, mengumpulkan itu dan memanfaatkannya dan masuk dalam hadis.
Orang kita di zaman sekarang nggak paham, dikiranya itu semua penemuan Nabi, padahal bukan. Padahal bukan. Tapi bahwa Nabi melakukannya iya. Nah, jadi terus apa yang bisa kita tarik kesimpulan dalam hal ini? Ini penting ya. Poin dari kajian kita pagi ini adalah bahwa Nabi itu adalah orang yang melek sains. Nah, melek sains. Beliau Nabi, beliau Rasul, tapi ayat Quran dan hadis itu tidak bicara detail sains. Hanya bicara ayo kembangkan, ayo teliti, ayo pelajari, ayo dan seterusnya gitu kan. Nah, Nabi adalah orang yang pembelajar juga, dikasih ayat-ayat yang sampai 750 kayak gitu, diteliti oleh Nabi. Ya, tapi namanya manusia dengan segala keterbatasannya dan juga teknologi juga di zaman Nabi juga masih sangat-sangat terbatas. Apa yang Nabi temukan di masanya memang itu pencapaian yang terbesar di masanya. Tapi kita tahu bahwa karakteristik teknologi ya dalam sejarah itu selalu berkembang. Teknologi itu tidak berhenti mati begitu ya, kecuali kalau peradaban manusianya hilang ya sudah gitu kan. Kalau kita menemukan misalnya manusia purba lah gitu ya kan, dengan mungkin fosil juga ya namanya ya. Dengan masing-masing kebudayaannya, ada kebudayaan masa perunggu gitu ya. Ada zaman batu gitu kan, ada zaman neolitikum segala macam gitu-gitu semua. Itu menunjukkan teknologi mereka di masa itu. Dulu awalnya mereka belum punya kemampuan untuk mengolah logam. Ya, jadi mereka masih pakai alat-alat yang sangat sederhana untuk memotong, untuk menumbuk, menghancurkan dan semua masih pakai batu, bahkan sebelum zaman batu gitu kan. Zaman batu bukan zaman manusia makan batu sih, bukan ya, tapi zaman batu adalah zaman di mana manusia itu masih perkakasnya itu masih menggunakan batu. Nah, lalu kemudian masuk ke zaman perunggu, istilahnya perunggu lama, perunggu baru dan sebagainya. Pokoknya udah mulai menggunakan logam gitu kan. Nah, itu berkembang sampai akhirnya manusia bisa menjadikan logam yang berat itu bisa terbang di langit berjam-jam, berhari-hari. Jadi satelit, jadi pesawat terbang dan sebagainya. Itu kan berkembang terus gitu kan. Nah, Islam ketika turun di abad ke-7 itu tidaklah membawa sains yang baru dan juga tidak menghentikan sains gitu ya. Tapi hanya memberikan semacam isyarat gitu. Untuk ayo kembangkan, ayo peliti, ayo pelajari dan sebagainya. Dan itu yang dilakukan pencapaiannya zaman Ibnu Sina, zaman Al-Kindi, Al-Farabi, An-Nasafi dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang di zaman Nabi itu nggak ada, ya kan? Al-Qanun fil Tib, ya, kanun tib, ya, konon dalam masalah kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Sina itu isinya itu istilahnya bukan hadis Nabi gitu, tapi hasil penelitian dia gitu terhadap sains yang berkembang di masanya gitu kan. Jadi para dokter muslim itu mereka bukanlah pengamal dari hadis Nabi atau istilahnya orang yang menghentikan perkembangan sains hanya sebatas zaman Nabi saja, itu enggak gitu. An-Nasafi misalnya menemukan sistem peredaran darah manusia. Jadi dia sudah bikin pemetaan aliran darah tuh begini. Yang di dalam Al-Qur'an cuma menyebutkan bahwa wa huwa aqrabu minka min hablil warid. Gimana ayatnya kalau saya lupa ya. Dan Allah itu lebih dekat padamu daripada urat nadimu sendiri. Nah, kan ada kata-kata urat nadi gitu kan. Isyarat lah itu. Lalu kemudian An-Nasafi itu kemudian membuat peta aliran darah. Tapi detailnya bukan di Quran. Quran cuma ngasih dia inspirasi aja. Lalu dia lakukan penelitian dan dia berhasil bisa membuat peta peredaran darah manusia yang nanti petanya itu masih jadul banget ya, masih purba gitu. Nanti di zaman-zaman berikutnya kebetulan malah orang-orang barat oleh Harvest itu kemudian dipetakan lebih detail lagi dan sambung menyambung memang begitu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bangga bahwa dalam Al-Quran dan hadis itu banyak sekali isyarat tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita juga bangga bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang melek dengan teknologi. Dan kita juga bangga bahwa Nabi meninggalkan warisan yaitu semangat menemukan teknologi gitu ya. Jadi para ulama Islam yang ahli dalam bidang teknologi berikutnya itu adalah mereka pewaris Nabi dalam arti yang sesungguhnya. Tapi yang mereka warisi bukan teknologi yang ada di zaman Nabi, enggak. Yang mereka warisi adalah semangat eksplorasinya,
semangat menemukan sainsnya. Kalau hasilnya itu hasil yang ditemukan oleh para ulama di abad pertengahan itu nggak ada yang dari zaman Nabi. Yang zaman Nabi ya sudah, zaman Nabi segitu aja. Emang begitulah pencapaian di masa Nabi. Di masa-masa berikutnya mereka punya pencapaian-pencapaian baru. Dan untuk di masa sekarang ya begitu juga ya. Jadi kita harus mendapatkan pencapaian-pencapaian terbaru untuk abad 21 ini. Bukan malah kita membatasi, kalau teknologi hanya boleh yang ada di zaman Nabi aja. Enggak. Ya, dalam ilmu militer, iya benar sih Nabi perang tuh pakai tombak, pakai panah dan sebagainya. Nah, tapi kalau sekarang kita mau istilahnya mau perang lah gitu ya, kan jihad itu kan sampai hari kiamat. Ya tentu kita nggak bisa mempertahankan persiapannya hanya pakai panah, pakai tombak saja. Sementara musuh-musuh kita itu pakai senapan mesin, pakai roket, pakai peluru kendali, pakai nuklir, pakai drone dan sebagainya. Dan kita bilang enggak kita hanya boleh pakai kuda sama panah doang gitu. Nah itu kan sebenarnya ini harus diluruskan. Bukan begitu ya, bukan begitu. Kuda, panah, tombak di zaman Nabi ya memang itu teknologinya. Tapi nggak kemudian semua fakta itu membuat kita jadi nggak boleh ngapa-ngapain dan nggak boleh mengembangkan. Sementara orang kafir mengembangkan tapi kita malah nggak boleh mengembangkan. Nah itu salah gitu ya. Nah yang terakhir nih yang paling penting adalah begini. Karena sains dan teknologi itu sekarang adanya di tangan barat gitu ya. Ya, berarti kalau kita harus ikut mengembangkan ya berarti kita jadi muridnya orang barat dong. Akhirnya nanti kita jadi selalu di bawah hegemoni orang kafir terus dong gitu ya. Ada tuh ketakutan atau kecemasan seperti itu. Makanya udah deh nggak usah pakai teknologi barat, kita pakai zaman Nabi aja. Sebenarnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penemuan-penemuan ilmiah orang barat itu juga sebenarnya itu penyempurnaan dari penemuan-penemuan sebelumnya. Dan kalau kita urutkan timeline ke belakangnya, boleh jadi di situ ada peranan juga para ulama muslim. Ya, kedokteran barat yang modern sekarang itu mereka jujur kok mengakui bahwa dulu di zaman-zaman awal ya mereka sejarah kedokterannya mengacu kepada Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya gitu kan. Tapi ya teknologi di zaman segitu kan masih sangat sederhana. Nah, itulah yang kemudian dikembangkan sampai kemudian maju teknologinya sampai zaman sekarang. Tapi kalau kita disuruh untuk mempelajari atau minta kepada orang kafir lah gitu bahasa kasarnya gitu ya, apa itu nggak membuat kita jadi lemah? Jawabannya tidak. Kenapa? Nah ini menarik nih, unik ya. Jadi gini, penemuan-penemuan teknologi di dunia sekarang ini, itu kan pertama tidak dimonopoli oleh satu orang atau satu bangsa atau satu perusahaan tuh enggak. Tapi semuanya menemukan. Artinya semuanya mempunyai andil untuk untuk mengembangkan gitu. Saya kasih contoh nih sederhananya begini. Dunia otomotif, mobil, motor. Ya faktanya memang orang barat lah yang menemukan pertama kali kan. Ada di Amerika itu ada namanya General Motor. Ya kan kalau di Eropa kita tahu lah di Inggris misalnya ada mobil Aston yang punya Inggris gitu ya, atau Audi misalnya ya kayak gitu. Terus kalau Jerman tuh mungkin ada Mercedes gitu ya, atau VW Volkswagen gitu ya. Kalau Perancis tuh ada Renault apa segala itu emang barat lah gitu yang punya. Tapi by the way begini, dulu kemudian ketika Jepang dihancurkan oleh Amerika dan rata lah negaranya gitu kan, menyerah tanpa syarat gitu kan. Kaisar pada saat itu bilang ya sudah kalau gitu kita perangnya ganti channel, bukan perang nuklir tapi perang teknologi. Mahasiswa Jepang dikirim ke Amerika untuk belajar teknologi industri otomotif gitu ya. Lalu kemudian mereka bisa melahirkan Toyota gitu. Korea bisa bikin Hyundai gitu kan, Cina bisa bikin Wuling gitu. Yang mana kemudian ya justru manufacture yang dikembangkan oleh negara-negara yang bukan penemu ya, oleh Jepang, oleh Korea dan sebagainya malah sekarang merajai gitu. Yang uniknya malah Amerika malah impor Toyota dari Jepang. Iya, karena beli mobil Amerika keluaran General Motor itu lebih mahal gitu ya. Mereka nggak mengembangkan lagi lah begitu istilahnya. Bikin mobilnya kebagusan ya, jadi awet banget itu sehingga belum rusak-rusak juga gitu. Sementara kalau mobil Jepang setahun 2 kali dia nerbitin edisi terbaru dan penyempurnaan terus gitu. Jadi ya orang Amerika puyeng juga, ya elah ini kok yang produksi Jepang udah murah,
teknologinya terbaru, terjangkau dan sebagainya. Akhirnya mereka pada beli mobil Jepang, motor Jepang dan seterusnya. Itu apa namanya, lucu banget ya. Penemunya siapa, tapi yang ngembangin siapa gitu. Termasuk nih Jepang sama Amerika tuh mencurinya kalau saya lihat tuh satu lagi, yaitu Walkman. Walkman. Jadi gini, penemu piringan hitam itu kan orang barat lah ya, orang Eropa gitu. Kemudian industri rekaman barat, Amerika ya, penyanyi-penyanyi dari mana, dari Inggris, dari Eropa tuh pada hijrah ke Amerika dan mereka ya mengembangkan. Jadi industri rekaman suara ya, dulu pakai piringan hitam, kemudian pakai kaset dan sebagainya, itu Amerika lah ya, barat gitu kan. Tapi kemudian orang Jepang tuh aneh gitu loh. Teknologi yang dikembangkan di barat tuh oleh mereka dibawa pulang, lalu mereka bikinin apa? Headset gitu. Headset yang dijual bebas di mana-mana, orang menyebutnya sebagai Walkman gitu. Walk sambil jalan. Orang sambil jalan tapi dengerin musik gitu. Nah, itu budaya itu tidak ada di Amerika di awal, adanya malah di Jepang. Orang Jepang kan sangat individualis gitu ya. Mereka nggak suka kalau di tempat ramai itu pada wah rame ngobrol hahaha gitu, nggak. Mereka tuh individualis banget gitu, dan lu gua gitu kan. Kalau di tempat umum tuh mereka pada baca gitu kan. Nah, itu mereka dengerin pakai Walkman gitu. Nah, kata Walkman itu sendiri lahirnya dari Jepang sebenarnya gitu kan, termasuk industri games gitu kan. Yang merajai malah Sony, Nintendo, apalagi tuh ya, saya nggak hafal lah gitu ya, PlayStation gitu-gitu semua yang menemukan orang barat, tapi yang ngembangin malah Jepang, Korea, Cina dan sebagainya gitu. Jadi kan ini unik. Makanya saya ingin mengatakan bahwa nggak apa-apa yang menemukan tuh orang siapapun, terserah gitu. Yang penting kita bisa menguasai manufacture-nya gitu, bisa mengembangkan gitu ya. Handphone itu kan yang hebat dulu kan Nokia, Finlandia gitu. Tapi nggak tahu sekarang Nokia pada kemana. Kenapa kok yang muncul tinggal Samsung, Apple. Samsung tuh Korea, ya, Apple tuh mungkin Amerika gitu ya. Kemudian apalagi. Tapi semuanya sekarang manufacture-nya ada di Cina. Hatta yang Apple atau yang iPhone gitu ya, itu malah diproduksinya malah di Cina gitu. Jadi kan akhirnya kita juga jadi susah juga ya. Dulu kita bilang jangan beli barang Cina, itu ecek-ecek, murahan, gampang rusak. Ingat gak dulu waktu ada motor Cina gitu kan? Motornya murah banget, separuh harga, tapi gampang rusak gitu kan. Tapi sekarang sekelas iPhone itu pun dibikinnya di Cina. Jadi bukan industri ecek-ecek saja, tapi industri yang serius, yang betulan itu malah di Cina gitu adanya. Nah, artinya begini, saya ingin menegaskan bahwa antara penemuan ilmiah ya dengan industri ya memproduksi itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, sehingga biarin aja yang menemukan orang-orang kafir itu gitu kan. Tapi produksinya kita dong. Gimana caranya? Iya, ambil ilmunya dari sana, kembangkan. Ya gitu kan, kembangkan gitu. Jadi saya masih ingat kan dulu tahun-tahun 90-an awal itu kan kita baru kenal yang namanya internet gitu kan. Zaman dulu orang kalau mau berinternet itu harus ya istilahnya belajar pemrograman, bikin website itu harus ngerti bahasa PHP, MySQL, ngoding dan sebagainya ya. Nah, jadi dulu tuh orang kalau lembaga, yayasan apa gitu harus punya website kan, ada www.rumahfikih.com, gitu kan, zaman dulu. Untuk bisa eksis dia harus bikin website gitu, ya kan? Sebuah situs di alam maya gitu. Dulu, tapi sekarang enggak. Untuk bisa punya jati diri di dalam alam maya, orang nggak harus punya website. Nggak penting website hari ini. Yang penting ngevlog aja. Iya kan, bikin rekaman-rekaman video, review-review apa gitu, atau bikin yang aneh-aneh, upload di YouTube ya, punya channel sendiri, nggak usah bikin ya, tinggal channel aja gitu istilahnya, nggak usah, maksud saya nggak usah bangun server gitu yang segede-gede gitu ya, nggak harus aneh-aneh, nggak, pokoknya daftar aja, bikin akun dan itu gratis, terus tiap hari upload aja status yang terbaru, produk terbarunya apa begitu. Nanti kalau subscribernya sudah banyak dan sebagainya itu malah jadi duit. Ada Atta Halilintar yang subscribernya 17 juta gitu kan. Itu dia nggak ngerti loh bagaimana cara bikin website, itu nggak ngerti, tapi dia menjadi user gitu ya, menjadi user dan bisa eksis di dalam dunia internet. Walaupun yang punya itu adalah YouTube gitu misalnya, atau IG, atau FB, atau apa dan sebagainya.
kita tidak harus bikin FB sendiri, kita nggak harus bikin IG sendiri. Dalam arti nggak harus membangun platform itu, nggak usah. Tapi kita menjadi user saja dan kita eksis gitu. Kita eksis dan kita jadi besar gitu kan. Nah itu karakteristik yang unik di zaman sekarang. Apalagi satu lagi nih saya kasih tambah, manufacture. Kadang-kadang juga kita nggak harus membangun dari awal. Itu Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir gitu ya. Itu saya tuh waktu awal dengar bahwa beliau membeli klub sepak bola di Eropa, klub basket di Amerika, saya bingung. Emangnya bisa ya? Kok dapat duitnya dari mana gitu kan? Karena itu kalau di Indonesia bola jadi tawuran, tapi kalau di Eropa bola itu emang bisnis gitu kan. Basket kalau di Jakarta dulu saya ingat banget, saya SMA itu kita tawuran antar SMA gara-gara basket gitu kan. Tapi kalau di Amerika basket itu adalah perusahaan besar gitu kan. Jadi orang punya klub basket di Amerika, orang kaya berarti kan. Punya klub sepak bola di Eropa, orang kaya berarti. Tapi ini orang Indonesia. Dan Pak Erick itu dulu kebetulan teman saya juga waktu SMA tuh, sekelas dulu malah di SMA 3 gitu kan. Canggih banget, kaya banget, dari mana duitnya? Nah, suatu hari Pak Erick Thohir itu cerita, saya banyak nanya, orang pada nanya, lu duit dari mana Rick gitu. Enggak punya duit. Nah tuh dari mana kok bisa beli? Zaman modern sekarang orang usaha tuh sudah nggak perlu pinjam ke bank, udah nggak zamannya gitu. Jadi ya go public aja gitu, go public, orang percaya, orang pada nanam saham ke dia, ya udah dia bisa beli gitu. Dia bisa beli perusahaan segede-gede kayak gitu dan berjalan. Wah, ini nggak nyampe nih di pemikiran saya. Kok bisa ya? Ya bisa, karena dia ke Harvard, karena dia apa dan sebagainya. Ternyata menarik ya. Jadi kita pun bisa bikin perusahaan besar yang memproduksi barang-barang teknologi gitu kan. Saham Toyota bisa kita beli sebenarnya. Sahamnya Hyundai bisa kita beli. Sahamnya General Motor, General Electric bisa kita beli ternyata gitu kan. Dan belinya nggak usah pakai duit kita, tapi dengan kemampuan kita dalam dunia bisnis, entrepreneurship-nya bagus gitu kan, dan orang percaya ya. Saya nonton beberapa film tuh yang bisa sebuah perusahaan yang kerjaannya ngebeliin perusahaan-perusahaan yang udah mau pilot gitu, perusahaan besar yang udah mau pilot, dibeli sahamnya gitu, dibeli dengan harga yang cocok, kemudian dia split, dibagi-bagi dan dihebatin lagi dan sebagainya. Itu ada kehebatan kayak gitu tuh nggak kebayang di kepala saya bahkan gitu ya. Artinya begini, teknologi hari ini terserah siapa yang mau menemukannya, nggak penting. Yang penting adalah gimana kita bisa menjadi usernya, ya, memanfaatkannya, dan kemudian bagaimana kita kemudian bisa menjadi salah satu di antara manufacturer yang mengembangkan teknologi itu, gitu kan? Jangan sampai kita cuma jadi penemu, tapi penemunya malah nggak dapat apa-apa. Itu nasibnya orang Indonesia tuh kayak gitu di mana-mana. Saya kalau baca kisah-kisah sedih dan duka gitu ya, bahwa Indonesia itu selalu juara loh, fisika di mana-mana, olimpiade matematika, olimpiade fisika itu menang gitu kan. Dan penemu dari umat Islam di Indonesia itu nggak sedikit tuh, banyak banget gitu ya kan. Searching aja gitu di Google itu atau di YouTube gitu, orang-orang Indonesia yang kreatif, yang wah penemu ini, penemu itu dan sebagainya. Tapi saya tanya, apakah mereka jadi orang kaya dari penemuannya? Ternyata enggak gitu loh, enggak. Ya cuma dapat kebanggaan juara olimpiade, juara ini, penemu itu. Tapi tetap saja ujung-ujungnya yang akan mendapatkan karunia besar itu adalah industri gitu, industri. Nah, jadi kan sebenarnya bukan di penemuannya, tapi di industrinya sebenarnya. Karena dari industri itu kita akan menghasilkan produk-produk teknologi terbaru itu, gitu kan? Itu poinnya. Nah, sebelum sampai kepada level kita bisa bikin industrinya, gitu kan? Kita nih yang awam bisanya apa? Gini, kalau menurut saya, penemuan-penemuan teknologi terbaru sekarang ini tidak akan ada gunanya kalau cuma sekedar buat bangga-banggaan diklaim oleh penemunya. Saya dong yang menemukan, saya dong yang menemukan. Itu nggak ada gunanya. Kecuali setelah penemuannya dibeli oleh perusahaan manufacturer untuk diproduksi secara massal gitu kan. Nah, diproduksi secara massal itu artinya marketnya itu ya dalam arti ini produknya dijual bebas. Dan kita, walaupun kita bukan penemu, walaupun kita bukan yang punya pabrik, tapi kan kita sebagai end user gitu kan, pengguna akhir, ya kita beli produknya. Ini HP saya nih, ya. HP saya ini penemunya bukan umat Islam, penemunya orang Barat, gitu kan?
Yang ngembangin, oh ini mereknya Samsung ya. Yang ngembangin orang Korea. Tapi yang make saya gitu, dan tergantung saya mau memanfaatkan secara maksimal apa enggak nih HP saya, tergantung. Saya pernah bikin satu artikel di Facebook gitu ya, bahwa segenggam handphone kita ini, di dalamnya ini kalau kita mau intip itu ada banyak mesin canggih yang ada di masa lalu, tapi semua dikecilin dimasukin dalam HP ini. Di sini ada pesawat telepon, di sini ada pager yang buat ngirim pesan itu ya. Di sini ada mesin ATM, di sini ada pasar, di dalamnya ada semua gitu. Ada 50 mesin-mesin di zaman dulu, ada facsimile gitu ya. Ada kamera video, ada kamera foto di dalamnya. Ada mesin editing buat ngedit video dan sebagainya. Itu semua ada di dalam segenggaman kita ini. Beli HP, Anda sudah punya 50 barang yang di masa lalu harus kita beli satu persatu, tapi semua hari ini tuh ada di dalam HP dengan harga murah. Kalau yang Cina 2 jutaan, kalau yang Samsung begini mungkin agak sedikit lebih tinggi sedikit ya. Tapi intinya ada semua di sini, dan kalau kita mau pakai bisa. Tinggal masalahnya satu, bisa nggak makainya? Nah itu, bisa nggak makainya gitu loh. Bisa nggak memproduksi video gitu ya, mengambil gambarnya, kemudian mengeditnya, kemudian menguploadnya. Kalau alatnya bisa, yang punya tuh bisa nggak gitu. Kalau alatnya smart, alatnya tuh pinter, tapi yang punya tuh sepinter handphonenya apa enggak? Itu masalahnya. Justru masalah kita tuh kalau menurut saya justru pada apresiasi atau penguasaan teknologi, yang teknologinya tersedia. Ada di mana-mana. Hari ini kita sudah bisa ngomong sama robot loh. Robotnya pinter, bisa diajak ngomong, dan kalau ditanya dia jawab. Ya, oke Google gitu. Itu dengan benda ini kita punya, yang penting punya kuota gitu ya. Nah kita bilang, oke Google, saya siapa? Rumah saya di mana? Saya mau beli ini, saya mau makan ini, itu bisa diajak ngomong gitu, dan cukup dengan uang yang murah gitu. Jadi mungkin penemu teknologinya tuh bilang, wah ini yang punya saya gitu. Tapi kan nggak ada gunanya kalau dia cuma pakai sendirian, harus diproduksi massal. Diproduksi massal berarti kan kita juga punya juga. Dan kalau kita punya, kita juga bisa pakai. So, sebenarnya nggak ada masalah dengan teknologi ditemukan oleh orang kafir, nggak apa-apa. Contoh nih vaksin hari ini. Mungkin kita belum bisa bikin vaksin ya. Kita punya vaksin merah putih, tapi kan startnya tuh ketinggalan beberapa bulan. Yang sudah tuh Pfizer misalnya, atau Sinovac, atau apalah dari negara-negara yang notabene bukan negara Islam. It's okay, nggak masalah. Toh mereka produksi banyak dan kita bisa beli, ya kita beli, kita pakai. Ya kan, nanti suatu hari setelah kita beli ya kan kita bisa juga produksi sendiri kan pada dasarnya. Jadi nggak penting juga siapa yang penemu pertamanya, nggak penting. Malah penemu pertama biasanya dia malah menjadi the loser itu. Kenapa? Karena penemu berikutnya tinggal mengembangkan dari apa yang sudah ditemukan di awal, terus mereka tinggal menyempurnakan sehingga akhirnya yang paling sempurna itu yang paling belakang malah. Nah begitu, sehingga kita santai aja. Vaksin misalnya. Boleh jadi nanti kita negara pengekspor vaksin loh ya, walaupun kita sekarang belajar dulu sama vaksinnya Eropa, vaksinnya Cina, vaksin mana-mana lah gitu, kita belajar dulu, tapi suatu hari kita malah penguasa vaksin dunia. Why not? Bisa-bisa saja ya, asalkan kita berpikirnya maju ke depan, jangan pikirannya mundur. Kedokteran harus di zaman Rasulullah, harus habah sauda. Nah ini susah nih kalau begini cara berpikirnya, ya kan? Rasulullah saja di zaman beliau sudah mengambil dari berbagai macam ilmu pengetahuan Barat yang ada di zamannya gitu kan, mau Barat mau Timur mana itu dikembangkan oleh Nabi. Nah masa kita sekarang 14 abad kemudian malah berpikirnya mundur, harus zaman Nabi ya, nggak boleh yang zaman-zaman yang lain. Loh Nabi aja malah mengembangkan, para ulama ilmuwan muslim itu sepanjang zaman sudah mengembangkan. Masa kita yang di abad 21 ini malah berpikirnya dibalik, harus ke zaman Nabi. Enggak, kalau yang harus ke zaman Nabi itu ilmu baca Quran, ilmu qiraat gitu ya. Oh ini riwayatnya Waras, ini riwayatnya Asim, ini riwayatnya Al-Kisai gitu. Iya, emang harus itu ya kan. Harus mengacu ke zaman Nabi. Tapi kalau sains modern jangan mundur. Ya ke depan lah arahnya, itu giginya kebalik Pak, bukan gigi mundur, tapi gigi maju, itu harusnya ke depan gitu loh. Kuasai teknologi ke depan, bukan kembali ke teknologi di zaman Rasulullah, enggak. Kalau yang kembali kepada Rasulullah tuh kembali kepada cara baca Quran, iya. Hadis Nabi ini sahih apa enggak, diurutin ke zaman Nabi, iya. Tata cara peribadatan ritual, iya.
sholatlah sebagaimana sholatnya Nabi, tapi janganlah berobatlah sebagaimana berobatnya Nabi. Enggak. Ya berteknologilah, berperanglah sebagaimana perangnya Nabi. Enggak. Di zaman Nabi perang ya begitu, masih pakai pedang, pakai tombak, apa boleh buat. Kan nggak mungkin di zaman Nabi dia pakai laser gun gitu kan, nggak mungkin kan. Nggak mungkin misalnya pakai pakai drone, Nabi mainin drone gitu kan, nggak mungkin. Emang belum ada teknologinya di masa itu. Tapi hari ini drone itu bisa buat perang, nggak usah kita kirim pasukan capek-capek, kita kirim aja pasukan drone sebanyaknya, lalu tinggal jatuhin peluru kendalinya. Oh, itu luar biasa. Di Afghanistan tuh banyak pada habis gara-gara ditembakin pakai drone. Musuh yang tidak terlihat yang datang dari langit. Itu kan metafor dari malaikat berarti ya, turun dari langit gitu tiba-tiba bunuh mati gitu kan. Nah, itu ternyata drone-nya di ketinggian tertentu tinggal ngincer kemana nih, mau ini, sederhana banget gitu kan. Jadi ya teknologinya berkembang, kitanya harus ikut berkembang bersama teknologi. Bukan kita harus terpaku dengan teknologi di zaman Nabi. Nabinya sendiri mengembangkan ke depan. Baik jamaah sekalian, wah ini udah 6:30 lebih ya. Keenakan saya ngomong sendirian nggak dipotong-potong. Jadi gitu Ustadz Endra ya, saya kira cukuplah ya, udah jam segini nih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saat ini kita lanjut terus ada tanya jawab, apakah masih ada waktu Ustaz? Ya boleh, silakan. Baik, Ustaz. Kita mulai dari chat room ya, grup chat di sini. Sebentar saya cek dulu. Ada satu pertanyaan dari Ibu Yuliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam abad 19 dan 20 masih bersusah payah dalam ilmu pengetahuan tentang Al-Quran dan kitab Injil dan para penemuan ilmu pengetahuan secara ilmiah zaman dahulu dan zaman sekarang ilmu pengetahuan berbeda. Contoh, jenis penyakit lebih banyak. Dan kalau zaman dahulu lebih sedikit jenis penyakit, sekarang lebih banyak ilmu pengetahuan tentang Tibun Nabawi. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ya begini, Tibun Nabawi adalah rekaman ya, dokumentasi gitu, perkembangan sains di zaman Nabi, di abad ke-7. Nabi itu lahir 571, diangkat jadi Nabi 610, dan wafat 23 tahun kemudian, berarti 632 Masehi itu Nabi wafat. Nah, semua istilah yang kita kenal dengan kata Tibun Nabawi, itu adalah dokumentasi, hasil capture, hasil rekaman, dokumen sejarah tentang pengobatan di masa Nabi. Jadi Tibun Nabawi adalah pengobatan di masa Nabi. Itu rekamannya bagus, kenapa? Karena Nabi mengumpulkan, mengkolek dari berbagai macam ilmu kedokteran yang ada di zamannya. Bukan hanya yang ada di Arab, tapi yang ada di berbagai belahan dunia. Itu direkam oleh Nabi, masuk dalam rekaman hadis-hadis Nabi, dan alhamdulillah sudah dikhususkan oleh para ulama dengan judul kitab At-Tibbun Nabawi. Nah, tapi membacanya ini adalah perkembangan teknologi kedokteran di masa Nabi. Nah, begitu. Bukan sesuatu yang kita tuh harus pakai itu. Enggak, gitu. Enggak. Bukan begitu. Nah, jadi ya sebenarnya itu karena itu adalah dokumen gitu kan. Ya dokumen sejarah sama. Perangnya Nabi itu semua kan nggak ada yang pakai pistol, nggak ada yang pakai senapan kan, nggak ada yang pakai bom, granat, itu kan nggak ada. Ya beliau kan ya zaman itu ya rekamannya ya busur panah, anak panah, tombak, ya kan pedang. Nah, apakah kita sekarang perangnya harus kayak gitu? Ya memang sih teman saya ada yang bilang begini, bukan gitu Ustadz, itu kan nanti akhir zaman kan kita perang pakai pedang lagi, pakai tombak lagi. Ya akhir zaman, sekarang ini kan belum akhir kan, belum. Musuh-musuhnya orang Islam kan pakai senapan, pakai Kalashnikov, pakai M16 gitu kan, pakai bazooka, pakai apa gitu. Masa kita mau pakai pedang terus gitu? Terus kalau misalnya kita diperangi nih sekarang, tiba-tiba kita dijajah nih sama orang kafir, Belanda datang lagi misalnya gitu kan, Belanda bawa meriam, bawa apa, terus bilang ntar dulu, tungguin sampai zaman kuda lagi, ntar kan kita persiapannya dari sekarang kuda sama pedang, jangan perang dulu, curang lu gitu. Ya kan nggak bisa. Ya musuh kita berperang lawan kita tuh pakai apa, ya kita pakai alat yang sepadan. Jangan kemudian kita berpikir harus tombak, harus pedang, harus kuda. Ya enggak lah, orang musuh kita udah pakai
apa namanya, peluru kendali jarak jauh ya dari kapal selam nuklir gitu kan di lautan Pasifik, dia tiba-tiba negara kita boom gitu kan. Terus kita bilang, wah curang loh, tunggu lagi zaman kuda lagi dong. Kita karena persiapannya kuda nih gitu. Ya nggak bisa begitu. Yang musuh kita perangnya pakai misil ya kan, pakai rudal, ya kita bikin rudal. Kenapa kita harus bilang curang? Oh, ntar tungguin gitu kan, kata Nabi nanti di akhir zaman perangnya ada Imam Mahdi. Imam Mahdi ntar turunnya naik kuda. Nah, tungguin zaman kuda lagi. Makanya sekarang kita latihan kuda aja gitu. Ya enggak. Latihan berkuda tuh bukannya nggak boleh, boleh. Latihan istilahnya, tapi itu jadi olahraga aja gitu, olahraga berkuda gitu kan. Olahraga memanah sebagai olahraga, tapi kalau persiapan perang bukan itu. Wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah gitu kan. Persiapkanlah dari segala kekuatan. Ya kekuatan sesuai dengan zamannya. Nanti kalau udah zaman Star Trek ya kita pakai phaser gitu loh. Ya kan. Kita pakai apa namanya, tembakan pistol sinar gitu kan. Nah, ini sesuaikan dengan zamannya, bukan dengan zaman Nabi. Jadi ya apa namanya, teknologi ya yang itu sifatnya dinamis dan berkembang, itu yang harus selalu kita ikuti. Nabi itu bukan sebagai panutan dalam teknologi, ya bukan dalam produk teknologinya, tapi sebagai panutan dalam pengembangan teknologi. Jadi beliau tuh selalu update dengan teknologi terbaru. Perang Khandak itu orang Arab nggak ada yang tahu tekniknya, tapi Nabi impor tuh dari Persia. Itu milik orang kafir sebenarnya, tapi oleh Nabi diterapkan di Arab dan menang itu perang Khandak. Perang yang sukses banget, 10.000 pasukan bisa ditahan dengan Khandak. Orang Arab bingung, lu apaan nih kayak gini gitu kan, tapi berhasil, efektif. Itu kan jadi bukan berarti sekarang wah kalau perang pakai Khandak, ya enggak. Musuh itu punya M16 yang jarak tembaknya sampai 800 meter. Kita bangun Khandak cuma 5 meter, ditembak mati kita gitu loh. Enggak, karena Nabi ngajarin pakai Khandak. Ya parit Pak, cuma 5 meter lebarnya. Itu pistol tuh jaraknya 100 meter masih efektif tuh, dor gitu kena. Apalagi dia pakai M16 yang bisa sampai 800 meter gitu kan. Ya apalagi dia senapannya otomatis. Berapa pasukan muslimin 3.000, mati semua. Atau dia lempar granat aja, swing, boom, habis kan gitu. Atau pakai napalm gitu, atau pakai pesawat F-16 gitu ya. Terus habisin, pakai bom napalm itu mati semua gitu. Kita, oh nggak bisa begitu dong, kan Nabi ngajarin pakai parit. Ya parit di zaman Nabi lah masih pakai panah tuh, iya gitu. Karena jarak tembak panah seberapa sih gitu kan. Tapi kalau udah pakai pesawat tempur, ya udah nggak pakai jarak-jarak lagi. Maka kita harus sesuaikan, bukan terpaku dengan di zaman Nabi. Oke. Ada yang berikutnya, Ustaz, dari Pak Rizko. Pak Rizko. Ya, berarti ayat-ayat ini merupakan anjuran agar umat Islam juga mempelajari dan meneliti pengetahuan sains, ya Ustaz? Betul sekali. Ya. Selanjutnya ini bagaimana dengan klaim sains Islam yang ternyata bertentangan dengan fakta ilmiah empiri sains, misalnya perdebatan tentang bumi bulat atau datar dan teori evolusi makhluk hidup. Baik, ini menarik ya. Jadi begini, sains Islam itu sebenarnya adalah bukan produknya, ya. Karena yang namanya sains itu akan selalu berkembang sampai hari kiamat terjadi, perkembangan sains itu akan terus berkembang. Sains Islam itu bukan adalah sains di zaman tahun sekian sampai tahun sekian itu sains Islam, itu bukan. Gitu. Sains Islam adalah sains yang ditemukan atau digunakan atau dikembangkan oleh umat Islam sepanjang zaman. Nah, tapi menariknya adalah begini, kebenaran sains itu kan memang bukan kebenaran yang qat'i kan, tapi kebenaran yang semu, atau saya boleh mengatakan kebenaran yang selalu terbaharukan. Dulu orang taunya gitu ya, taunya ya baru begitu aja, tapi ternyata ditemukan lagi ternyata nggak seperti itu. Awalnya para saintis di zamannya menganggap bahwa bumi itu rata seperti meja gitu kan, bahwa bulan, matahari, bintang itu mengitari bumi itu zaman segitu iya, tapi kan kemudian ada terbarukan. Di barat tuh ada Copernicus, ada Galileo Galilei dan sebagainya yang kemudian awalnya sih ditentang, tapi lama-lama kemudian Gereja Vatikan itu minta maaf loh kepada Galileo Galilei atas kan Galileo tuh pendeta sebenarnya gitu kan, termasuk juga
siapa Kopernikus itu pendeta, Frank Bruno itu juga pendeta, tapi pendeta yang di zamannya itu mendahului zamannya, yang menentang teori geosentris atau egosentris, dan mereka mengembangkan teori heliosentris, pusat edarnya itu adalah matahari begitu kan. Di zamannya mereka tuh dihukum gitu, dijelek-jelekin dan sebagainya, tapi kemudian kebenaran terkuak. Gereja Vatikan waktu itu menghukum Galileo Galilei, dan kemudian Galileo sekarang di zaman modern itu dicabut istilahnya penghinaan itu dicabut gitu, dan dikembalikan lagi nama baiknya di zaman modern gitu kan. Nah, kalau itu terjadi pada orang-orang Nasrani gitu kan ya, di zaman Islam juga terjadi itu. Ya, kebenaran pada saat itu ya baru itu gitu, sama. Di barat mereka mempercayai bumi itu datar, ya di dunia Islam juga mempercayai bumi itu datar. Iya. Dan tertulis dalam kitab-kitabnya para ulama yang sampai hari ini kalau kita baca kitabnya itu masih begitu. Ya, nggak usah jauh-jauh, kitab namanya Arkanul Iman yang ditulis oleh orang zaman sekarang, ulama Saudi, Syekh Saleh bin Utsaimin ya. Saleh Utsaimin dalam kitabnya Arkanul Islam itu mengatakan bahwa al-zahir yang real di dalam Al-Qur'an ya yang beredar itu adalah matahari bulan mengelilingi bumi gitu, bukan bumi mengelilingi matahari. Menurut dia itu, dan begitulah memang kerujukan di kalangan ulama salaf di masa lalu, sesuai dengan sains yang mereka tahu di masa itu, bahwa sekarang terkoreksi. Yang terkoreksi itu bukan Qur'annya, enggak. Yang terkoreksi bukan hadisnya. Qur'an dan hadis tidak terkoreksi. Kenapa? Karena Qur'an dan hadis tidak mengatakan hal itu. Enggak. Qur'an mengatakan ya dalam Al-Qur'an cuma begini, lasyamsu yambaghi, ya tidak mungkin matahari menabrak bulan, ya tudrikal qamara walal qamara gitu, dan juga bulan tidak akan menabrak matahari. Wa kullun fi falakin yasbahun, semua itu bergerak pada garis edarnya. Kan begitu ayatnya. Nah, oleh para ulama di masa lalu, mereka berimajinasi kalau beredar pada garis edarnya, oh berarti bumi nih pusatnya, gitu kan di zaman itu. Tapi ternyata enggak. Pusatnya bukan bumi, pusatnya matahari. Tapi ayatnya salah nggak ketika dikatakan wa kullun fi falaki yasbahun, semua beredar pada garis edarnya? Nggak salah. Qur'annya benar, karena nggak mengatakan semua beredar mengelilingi bumi. Nggak. Kullun fi falakin. Quran cuma berhenti sampai di situ. Kalau dikatakan pusat edarnya adalah bumi, itu kan tafsirannya orang zaman segitu. Salah? Iya salah. Tapi bukan Quran yang salah, tafsirnya yang salah. Nah, tafsirnya yang salah. Nah, hari ini kita menemukan, oh pusat edarnya matahari. Ya sudah, kenapa? Kita nggak melawan Quran. Justru yang kita kritisi, tafsiran orang di zaman itu terhadap ayat Quran. Ayat Qurannya nggak salah. Ayat Qurannya nggak salah. Iya, walaupun saya juga bisa memberikan contoh yang parah ya, yang agak susah menafsirkannya karena ayat Qurannya sendiri yang saya nggak bilang salah sih, tapi nggak tahu ya kenapa kok ayatnya malah bilang begitu ya. Contohnya nih, wa anzalna ilaikal hadida, dan kami turunkan kepadamu besi. Itu saya nanyanya ke orang yang paling ngerti Quran tapi ngerti sains, Pak Thomas Jamaluddin, ketua LAPAN ya. Waktu ada satu pertemuan gitu di Bandung, saya tanya, Pak, ini jawabannya gimana? Kok Quran mengatakan kami menurunkan besi? Jadi kan biasanya kalau menurunkan ya dari langit turun ke bumi kan. Tapi saya tanya, emang sejarahnya besi atau logam gitulah ya, metal gitu ya, itu emang turun dari langit gitu kayak meteor plung 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 oh jadi besi? Enggak kan? Enggak. Kalau kita belajar geologi atau geodesi atau apalah gitu ya, ya besi itu adalah kandungannya bumi dari awal. Enggak ada istilah turun dari langit ke bumi, enggak ada. Nah, tapi kenapa kok Quran menyebutkan istilah wa anzalna, dan kami turunkan? Ini yang turun apa? Gitu. Puyeng juga beliau. Puyeng juga beliau. Kalau nggak salah waktu itu beliau mengatakan begini, ya kan bumi kan asalnya tadi satu, terus ada Big Bang, pecah gitu kan. Nah itu dari awalnya kan itu turun juga gitu. Tapi saya bilang nggak turun. Kalau turun tuh buminya ada dulu, terus ada sesuatu yang turun, besi. Nah ini kan turunnya bareng. Nggak bisa, saya bilang gitu. Ya wallahu alam lah. Banyak juga ayat Quran yang kita tuh wallahu alam kenapa kok
kayaknya kok nggak masuk akal ya gitu. Besi kok turun itu turunnya dalam bentuk apa gitu kan? Nggak terbayang. Mungkin karena ilmu pengetahuan kita hari ini belum bisa sampai ke sana, boleh jadi. Atau boleh jadi memang Quran tuh bahasanya suka-suka rada-rada metafor gitu. Ya, ayat Quran tuh banyak yang metafor loh, ya metafor gitu. Misalnya matahari terbenam di laut gitu misalnya. Emang ada matahari tenggelam di laut? Kan ukuran matahari segede gitu. Ya, kalau saya pernah dikasih gambaran, kalau matahari itu sebesar bola kulit, bola bola bundar, bola sepak bola itu segede gitu, maka bumi kita itu segede kelereng gitu loh, kecil kan. Nah, kalau matahari terbenam di laut, emang muat gitu kan? Nggak muat. Tapi ayat Quran mengatakan terbenamnya matahari di laut itu. Nah, ini kan metafor. Maksudnya sunset kali, seolah-olah matahari itu masuk ke dalam bumi gitu, masuk ke dalam laut. Kalau itu cocok, ya kan? Nah, maka tidak semua ayat Quran bisa dibaca dengan bahasa sains kan? Tapi di situ ada bahasa sastra gitu yang nanti kalau kita mau terjemahkan ya penerjemahnya lebih kepada metafor gitu loh. Kan Allah juga menyebutkan bahwa ini dalam hadis qudsi, setiap sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia, kosong dong arsy. Gitu kan. Nah, padahal di situ Allah mengatakan bahwa sepertiga malam yang terakhir setiap malam. Nah, padahal kan bumi muter nih gitu kan ya. Berarti kan setiap waktu ada selalu posisi itu sepertiga malam di seluruh dunia. Berarti kan Allah kerjaannya muter-muter doang di situ berarti kan. Nah, itu kalau dipahami secara logika sains nggak bisa. Oh, itu bahasa metafor tuh berarti. Maksudnya Allah turun tuh ya Allah tuh mendekat. Ayolah siapa yang mau istighfar, istighfarlah malam ini. Siapa yang mau doa, doalah sekarang ini. Seolah-olah Allah tuh turun ke langit dunia begitu. Saking dekatnya gitu kan. Itu harus dipahami sebagai majaz gitu. Karena kalau secara fisik kita jadi kacau. Apalagi kalau ada ayat bunyinya dan Allah lebih dekat padamu daripada urat nadimu. Allah lebih dekat pada kita daripada urat nadi kita. Berarti di mana posisi Allah secara koordinat? Ada di dalam tubuh kita, berarti kita Allah dong. Ya, kan kacau lagi urusannya. Ya enggak lah, ini bahasa metafor. Tidak semua ayat Quran itu bisa dipahami dengan bahasa sains. Gitu kira-kira. Ya, menarik Ustaz. Ini mungkin pas disebutkan yang tadi itu ya Ustaz ya, Islamic worldview ya Ustaz ya. Ya. Yang dimaksud dengan apa namanya sains Islam itu mungkin Islamic worldview yang seperti tadi Ustaz Sarwar sampaikan bahwa sains Islam itu bukan di salah satu periode waktu tertentu saja ya Ustaz. Yeah. Tapi itu adalah semacam worldview secara Islam yang akan terus berlangsung selama ada peradaban manusia ini ya. Kurang lebih Ustaz ya. Yeah. Saya malah lebih setuju mengatakan tidak ada istilah sains Islam. Ya semua sains ya Islam. Karena kan yang menciptakan alam semesta Allah. Yang menurunkan ilmunya Allah juga. Kalau kebetulan yang jadi penemunya orang barat yang non muslim, saya tanya, apakah ilmunya itu datang dari selain Allah gitu, dari iblis, dari jin apa dari mana? Enggak. Kan yang menciptakan ilmu itu kan Allah. Allah yang maha alim gitu kan, yang maha mengetahui gitu. Jadi ya semua sains itu pada dasarnya Islam. Bahwa orang kafir numpang ngetop, biarin aja. Itu orang kafir. Dia cuma numpang ngetop aja. Semua sains pada dasarnya Islam. Dan satu lagi, kebenaran sains itu tidak pernah berhenti di satu titik. Dia akan selalu menyempurnakan terus gitu kan. Memang begitu Allah maunya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu kan. Kebenaran hakikatnya milik Allah. Kalau buat manusia, ilmunya tuh diturunin dikit-dikit gitu loh. Sesuatu yang tahu terkoreksi. Besok terkoreksi. Nah kita nggak usah bilang, ini sains Islam. Ini sains bukan Islam. Saya tanya, sains yang bukan Islam itu yang mana? Coba, sains yang bukan Islam itu yang mana? Kalau bukan Islam, oh berarti yang menciptakan ilmunya bukan Allah. Ada berhala lain gitu yang bisa menciptakan sains. Kan semua dari Allah juga. Cuman kebetulan aja penemunya tuh orang kafir, numpang ngetop dia di situ gitu kan. Tapi toh kita bisa pakai kok sekarang. Jadi saya malah sebenarnya lebih setuju sains Islam itu cuman istilah doang. Aslinya ya sains semua milik Allah gitu kan. Semuanya milik Allah kan. Nah, bukan milik orang kafir gitu. Dan orang kafirnya sendiri juga milik Allah juga kok pada akhirnya. Emang orang kafir terus nanti di akhirat dia punya hidup sendiri gitu. Ini yang makhluk Allah sini, yang bukan makhluk Allah sono kan enggak. Orang kafir ini masuk neraka juga gitu. Jadi sains Islam itu sainsnya Allah gitu sebenarnya. Kalau saya sih lebih suka ke sana gitu cara menarasikannya. Bukan sains Islam, ya sains sudah gitu.
Ya semua dari Allah. Dan kalau kita mau pakai ya bisa, kalau kita nggak mau pakai, biarin orang kafir yang pakai, ya tetap aja itulah sainsnya dari Allah juga sebenarnya. Oke. Ya, setuju Ustaz. Jadi memang lebih tepatnya itu sains secara umum ya Ustaz. Ya. Jadi kalau kita sebagai umat Islam itu kan cara pandangnya itu secara Islami artinya sains itu pun dari Allah. Iya. Walaupun itu ditemukan oleh orang kafir begitu ya. Iya. Ntar kan orang kafir masuk Islam juga ujung-ujungnya. Ya, menarik tadi yang Ustaz sampaikan itu kajian-kajian tafsir itu ya Ustaz, yang itu mungkin sekedar informasi aja. Kalau Ustaz Sarmat dengan asatidz di rumah fikih juga mengadakan acara kajian rutin yang Ustaz ya, itu di hari Senin, Rabu dan Jumat pagi pada subuh itu ilmu Al-Quran dan tafsir. Juga ada daurah hadis besok ya Ustaz. Iya insya Allah. Terkait dengan hadis Nabi, kan kita kurang ya dalam pemahaman ilmu hadis. Insya Allah Ustadz Hanif Lutfi itu akan menemani kita tentang tour ya, studi tour ke dalam pabrik hadis. Oke. Berikutnya kita lihat di chatroom juga ini. Oh, ini ada komentar Ustaz ya. Ya. Mungkin saya bacakan aja Ustaz ya, karena ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai IPA di salah satu guru di sekolah swasta di Batu Lapus, saya memperkenalkan kejayaan para ilmuwan Islam di jalan Andalusia. Maksudnya di zaman ini ada di Andalusia. Saat Eropa masih dalam kegelapan, para peneliti Eropa belajar ke Andalusia dan mengembangkan sains yang mereka pelajari di sana. Nah, itu mungkin komentar dari Ibu Risya. Ya, itu pelajaran, bukan pelajaran sains, itu pelajaran sejarah sebenarnya. Sejarah sains. Artinya begini, umat Islam tuh nggak blow on amat gitu ya. Setidaknya kalau kita bentangkan sejarah, itu ada loh periode di mana yang unggul dalam dunia sains tuh umat Islam tuh gitu loh. Yaitu di zaman abad pertengahan, di Andalusia, di Baghdad, pokoknya di negeri Islam secara umum itu ada peranannya. Dan kalau itu diangkat, setidak-tidaknya mahasiswa atau murid kita tuh jadi, oh Islam nggak kampungan-kampungan amat lah ya. Dulu kita juga pernah berkuasa gitu. Nah, tapi itu tadi, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Jadi yang menguasai sains dulu pernah awal-awalnya nih ya, kalau dalam sejarah yang resmi itu Yunani gitu ya. Makanya bahasa-bahasa ilmiah itu kan selalu pakai nama Yunani gitu kan. Cogito ergo sum, gitu, mensana in corpore sano, gitu kan, semua tuh pakai bahasa Yunani. Jadi ini bahasa ilmiahnya apa nih? Kalau nama buah-buahan atau nama hewan itu kan ada nama spesies, nama genus itu oke lah. Dulu orang-orang Yunani itu yang punya kayak gitu kan. Tapi setelah itu kan hilang, Yunani jadi bangsa malah bangkrut negaranya sekarang ini kan, pindah ke Eropa, pindah ke Amerika, pindah ke Jepang, pindah kemana. Ya kalau umat Islam pernah juga mengalami mencicipi masa-masa kejayaan, ya iyalah pastinya. Tapi proporsional aja, nggak usah bilang, wah semua tuh aslinya dari Islam. Ya nggak juga, semua aslinya bukan dari Islam, semua datangnya dari Allah, ya kan. Lalu Allah turunkan ilmunya kepada umat manusia tanpa pandang bulu, mau yang muslim mau yang nggak muslim, dipergilirkan aja semua. Seperti Allah menurunkan hujan, air itu ya diminum, yang minum orang Islam sama orang kafir semua pada minum kan gitu. Allah turunkan oksigen apa segala macam, semua dapat. Ya tergantung kita sekarang mau memproduksi apa enggak itu sains modern yang terbaru, yang ke depan itu kan. Banyak itu yang lagi menunggu untuk dikembangkan gitu. Dan kita kan punya potensi besar. Umat Islam itu kan banyak gitu sedunia. Indonesia ada misalnya, kalau kita bikin manufacture gitu ya, robot gitu misalnya, robot rumah tangga. Jadi nggak usah repot, kita nggak punya pembantu, kita beli aja robot. Dia bisa masak, nyuci, ngepel dan sebagainya. Wah, asik kan? Nggak usah capek-capek gitu. Robot tukang cuci mobil, nggak usah kita bawa mobil kemana-mana. Robot cuci yang bersih, iya pak, dia kerjain kan bisa. Atau robot guru TPA. Nah daripada repot guru TPA cari susah, robot lu ngajarin anak ya TPA. Kan sudah punya artificial intelligence, jadi bisa diajak ngomong gitu kan. Saya tuh lagi mikir pengen bikin robot
robot Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu udah canggih tuh. Tapi saya kan harus klik masukin ayat apa segala macam gitu untuk nyari kan gitu. Tapi kalau ini Maktabah Syamilah saya kasih kemampuan artificial intelligence, dia bisa ngomong. Kan saya bilang, cariin hadis Nabi yang terkait dengan masalah sains. Siap bos. Dia cari ini tampilin gambarnya dia. Ini mau ditampilkan di TV apa di layar di tembok apa langsung masuk ingatan saya. Gitu kan. Tiba-tiba saya jadi pinter. Kenapa? Saya punya robot robot Maktabah Syamilah yang apa? Adanya di HP gitu. Maktabah Syamilah itu masuk HP sekarang, tapi masih harus disentuh. Nah kalau si Google, Google tuh bisa kerjasama sama dia tuh kan asik. Google, cariin di Maktabah Syamilah yang judulnya begini. Siap, mau di teks apa bacain? Bacain. Nah bacain udah kan tinggal todongin pakai itu kan bisa sebenarnya. Bisa loh, sangat mudah loh itu sebenarnya terbayang gitu. Atau artificial intelligence ini guru tahsin. Google, saya mau baca Quran, tolong sebutin kalau saya salah ya. Siap. Bismillah. Salah. Kenapa? Kurang panjang itu. Oh iya. Jadi guru tahsin. Atau jadi guru setoran hafalan Quran. Nah, kan bisa sebenarnya itu. Karena dia bisa apa? Bisa mendengarkan bacaan kita tuh udah bener atau belum. Iya kan? Gitu loh. Kemarin ini kan kita lagi musim pandemi. Saya suka olahraga jalan muter gitu kan. Cuman saya udah lupa nih hitungan udah berapa kali putaran, udah berapa kilo gitu ya. Saya cari di Google Play Store kan ada tuh aplikasi untuk mengetahui. Jadi saya pegang handphone, saya kantongin aja, udah berapa langkah, saya tinggal buka, udah sekian langkah, udah sekian menit, udah sekian kalori. Ada loh itu bisa. Wah, berarti kan saya bisa bikin gini. Ini adalah penghitung zikir saya. Jadi saya cuma zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar subhanallah walhamdulillah. Dia ngitungin tuh, udah 33 Pak. Oh iya, makasih. Ngitungin zikir kita kan bisa tuh seharusnya. Kalau tasbih kan masih pakai manual, kita pencet. Ini enggak, ya kita ngomong aja gitu. Nah, atau ini bisa juga buat ditaruh di depan mimbarnya Ustadz untuk sholat Jumat gitu. Kenapa? Mohon maaf, waktu Jumatan kita sudah lebih dari 20 menit. Segera akhiri, ya kan gitu. Nah, reminder, tapi ngomong gitu kan. Karena kalau yang ngomong pengurus atau jamaah kan dosa, nggak boleh. Tapi kalau dia kan dia nggak dosa gitu loh. Oke. Ada satu lagi nih Bapak. Iya, silakan. Ini kaitannya sepertinya dengan akidah Ustaz. Akidah gitu. Tapi mungkin kaitannya dengan saya juga. Dari Ibu Adriani, benarkah Allah itu bersemayam di Arsy? Ya, secara umum ya saya jawab para ulama itu beda pendapat ya. Antara yang menyebutkan bersemayam di Arsy itu secara fisik dengan yang mengatakan bahwa itu bahasa metafor. Pecah duanya itu kalau petanya begini, yang bilang fisik itu adalah misalnya sekelas Ibnu Taimiyah ya, yang kalau sekarang tuh banyak teman-teman yang Salafi atau Wahabi itu menggunakan itu ya, fisik, cuman kayak apanya kita nggak tahu gitu loh ya kan. Jadi Arsy secara fisik ada, Allah menempati Arsy secara fisik iya, tapi kayak apa kita nggak tahu. Laisa kamitslihi syai'un, karena nggak bisa diperumpamakan atau nggak bisa dicontohkan. Tapi yang kedua itu kalangan yang kita sebut dengan ya Maturidi, ya Asy'ari Maturidi. Kita ini umat Islam di Indonesia kebanyakannya rata-rata itu. Nah, kalau yang Asy'ari Maturidi tidak mengiyakan ayat itu sebagai sesuatu yang sifatnya teknis gitu. Tapi adalah sesuatu yang sifatnya metafor, ditakwil bahwa maksudnya itu bersemayam di Arsy itu Allah tuh menguasai Arsy itu. Bertahta itu maksudnya ya menguasai, bukan bertahta secara fisik. Ini bahasanya begini misalnya. Gubernur Anies Baswedan bertahta di balai kota. Gitu kan. Kita datang di balai kota. Tahtanya mana? Ya nggak ada tahtanya gitu, nggak ada. Itu bertahta itu cuma bahasa metafor aja. Maksudnya ya berkuasa seperti raja zaman dulu tuh ada singgasananya, ada permaisurinya, ada dayang-dayangnya gitu. Zaman dulu kan begitu. Nah, di dalam bertahta itu kan kayak gitu gambarannya. Tapi tahtanya nggak ada gitu. Kalau meja kerja ada, tapi tahta itu nggak ada gitu loh. Nah, itu kan bahasa metafor. Nah, sebagian ulama mengatakan ketika Allah menyebutkan Allah punya tangan, punya kaki, punya wajah dan sebagainya, itu adalah bahasa-bahasa metafor yang ditakwil.
Tidak seperti itu sebenarnya, tidak ada itu semua, tapi itu bahasa perlambang. Sebagaimana juga ketika disebutkan Allah lebih dekat dari urat nadi kita, itu secara nyata Allah nggak ada di dalam tubuh kita ya, enggak, itu bahasa perlambang. Kan banyak yang kayak gitu kan, wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah tuh bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu bukan berarti Allah ikut sama kita, enggak. Ketika Nabi Muhammad dalam gua Hira bilang kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, enggak usah takut, Allah beserta kita. Itu bukan berarti Allah ikut masuk juga ke dalam gua, bukan gua Hira, gua Sur gitu ya. Bukan berarti di dalam gua Sur itu ada Allah juga, enggak. Allah beserta kita maksudnya dalam penjagaan, dalam dalam takyid, dalam pengawasan dan sebagainya, bukan secara fisiknya Allah di situ, enggak. Itu kan metafor gitu kan, bahasa-bahasa kiasan, bahasa perlambang gitu. Nah, tapi yang tadi ya ada dua kutub nih. Kalau kutub yang pertama bilang, oh enggak, itu enggak boleh ditakwil loh. Harus begitu apa bunyinya begitu, ya begitu. Kalau Allah punya tangan, ya benar Allah punya tangan gitu. Cuman tangannya nggak sama dengan tangan yang makhluknya kan gitu. Cuman tangannya kayak apa nggak kebayang. Tapi benar punya tangan. Nah gitu. Tapi kalau di sisi yang satunya enggak. Oh enggak, tangan itu maksudnya kekuasaan. Jadi itu ada dua aliran gitu dalam tubuh umat Islam. Oke. Masuk dalam hadis kursi ada juga disebutkan Allah sakit dijenguk ya Ustaz ya. Ya. Iya, ya Allah ikut menjenguk ya gitu saya. Ngapain Allah jenguk bawa jeruk apa gimana? Ntar ketularan. Sepertinya tidak sudah semua pertanyaan sudah dibacakan. Baik. Dan kita tutup saja mungkin, tapi sebelum ditutup saya coba kasih beberapa menit ya Ustaz. Ya, silakan. Jadi ini terus terang tema yang sangat menarik Ustaz dan mencerahkan, jadi mungkin perlu saya buat resume-nya. Dan nomor satu di sini bahwa ayat Al-Quran itu mengandung atau banyak mengandung fenomena sains ya Ustaz. Ada kira kurang lebih 750 ayat yang bercerita tentang sains. Dalam hadis juga ada yang mengandung fenomena sains, misalnya tentang Ibnu Nabawi. Tapi ayat-ayat tersebut pada dasarnya adalah isyarat sains, bukan deskripsi sains, yang memotivasi kita untuk giat melakukan penelitian dan pengembangan sains. Kemudian yang nomor dua, isyarat tersebut tidak menutup atau mengekang atau membatasi kita untuk menggunakan selain yang dari Nabi Muhammad SAW, karena pada dasarnya Nabi Muhammad SAW menggunakan menyerap teknologi atau ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu. Betul. Ya. Kemudian yang nomor tiga, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pembelajar yang cerdas, melek sains, serta open terhadap sains dan teknologi yang berkembang ada pada masanya. Kemudian yang keempat, bagi umat Islam tidak ada batasan atau menutup diri dari menggunakan sains dan teknologi yang ditemukan di negeri-negeri kafir atau orang-orang kafir, karena di situ juga ada kontribusi dari para ulama dan ilmuwan-ilmuwan muslim. Umat Islam seyogianya turut aktif mengembangkan sains dan teknologi, termasuk industri dan manufaktur yang memproduksi dan mengembangkan kurang lebih. Ya, itu cakep juga tuh antum bikin note kayak gitu ya. Kalau di mahasiswa saya kasih A+ itu nilainya itu. Oke. Mungkin kita tutup. Ya. Kajian pagi, ada subuh pagi ini ya Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesaikan kajian online Masjid Al-Falah pagi ini. Sebelum kita tutup kajian pagi ini, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma kita mohonkan Ustaz Ahmad Sarat membaca doa. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabb, alhamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min
إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz Ahmad Sarwat.